Bab 414 Donger, I'm Coming. Entitas kristal berbentuk bintang berlian adas benar-benar terungkap di tubuh Star Anise Mysterious Ice Grace, memancarkan niat dingin murni. Di laut spiritual Huo Yuhao, Skydream Ichewon berseru, sungguh pria yang luar biasa. Kemurnian dan konsentrasi elemen es sejauh itu melebihi 10.000 tahun lapisan es yang saya serap bertahun-tahun yang lalu. Ini pasti esensi dari Extreme Chill Ice Spring yang telah disempurnakan lebih dari 10.000 tahun. Petik 2. Suara lemah Ice Grace terdengar, karena aku pergi denganmu, aku tidak membutuhkan ini lagi. Ini adalah kristal es bintang Anise yang telah saya kembangkan selama lebih dari 10.000 tahun. Simpan saja, ini akan meningkatkan kecepatan kultivasi Anda jika Anda membawanya bersama Anda. Jika itu tertanam ke dalam senjata, itu bisa memberi kekuatan ultimate ice ke logam apapun. Inti dari 10.000 tahun kultivasi saya ada di dalamnya. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Huo Yuhao berubah serius. Dia tidak mengharapkan Ice untuk menawarkan barangnya yang paling berharga kepadanya dengan tulus. Pada titik ini, dia tidak lagi ragu. Ketika dia menerima es kristal, dia merasakan dingin yang ekstrim di atasnya. Dia berkata dengan serius, "Bintang Adas, terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya yakin Anda tidak akan kecewa. Ayo mulai." Huo Yuhao pada titik ini sangat akrab dengan proses transmisi roh, telah benar-benar sibuk dengannya selama beberapa bulan terakhir. Eye of Destiny-nya bersinar terang di dahinya, dan pola Sun Rose Gold perlahan melepaskan lingkaran cahaya keluar darinya. Heksagram di bawah kaki Huo Yuhao juga berwarna emas mawar. Jiwa bela dirinya segera beralih, dan 7 cincin asli berubah menjadi 5 cincin, 1 merah dan 4 oranye emas. Semua 5 cincin jiwa mewakili kekuatan yang sangat besar dan kekuatan tertinggi. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, bola cahaya emas naik di sana. Suaranya yang bernada rendah namun mengilhami dapat didengar saat dia membacakan mantra kontrak yang sama. Kilatan cahaya emas naik keluar dari Eye of Destiny dan mendarat di tubuh Ice Grace. Itu membimbing asal spiritual dan kekuatan jiwanya. Daun paling atas di Ice Grace tiba-tiba berwarna emas kebiru-biruan, tapi dia mulai layu. Extreme Chill Ice Spring melonjak dengan lembut, dan gelombang niat dingin murni dilepaskan. Rasanya seperti es tidak tahan membiarkan rumput es pergi. Si putri salju diam-diam terbang ke sisi mata air dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir gelombang niat mengerikan ini. Energi asal dari Ultimate Ice yang dia serap digunakan untuk melengkapi Huo Yuhao melalui hubungannya dengan dia. Di belakang Huo Yuhao, mata asura besarnya yang diam-diam bangkit. Itu tidak ada hubungannya dengan mata rohnya tetapi datang di bawah bimbingan Eye of Destiny-nya. Mantranya bekerja lebih lancar sekarang, dibandingkan dengan masa lalu. Garis-garis cahaya yang elegan mulai bersinar dari tubuh Huo Yuhao dan menyapu rumput es Anise Misterius Bintang. Sampai sekarang, Huo Yuhao sudah memiliki 2 spirit, Skydream Ichewon, dan Snow Empress. Permaisuri es adalah jiwa bela diri keduanya. Awalnya, Huo Yuhao telah menghabiskan hampir semua kekuatan spiritualnya ketika ia menyatu dengan Ratu Salju. Adapun Skydream Ichewon, berubah menjadi roh Huo Yuhao hanya mengharuskannya untuk mengubah sedikit bentuknya, mengingat bahwa dia sudah menjadi cincin jiwa Huo Yuhao dan memiliki kekuatan spiritual yang besar. Akibatnya, Huo Yuhao tidak terkuras terlalu banyak ketika ia menyatu dengan Skydream Ichewon. Tidak peduli apa, Huo Yuhao sudah memiliki 2 roh yang memiliki budidaya lebih dari 100.000 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah material konkret, dia tidak akan berani menyatu dengan roh yang ke-300.000 tahun. Namun, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri saat ini. Kekuatan spiritualnya melonjak dan menyatu dengan asal spiritual Star Anise Mysterious Ice Grace. Mereka saling membimbing dan mendekat. Rumput es juga tercengang sekarang. Meskipun dia bisa merasakan betapa kuatnya Huo Yuhao sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao sebenarnya sangat hebat. Dia belum pernah melihat kekuatan spiritual semurni ini, itu benar-benar melampaui semua makhluk jiwa tipe tanaman yang tinggal di dekat Ichevire Yin Yang Well. Kontrak berjalan dengan sangat lancar. Ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao terkuras sekitar 40%, tubuh Ice Grace akhirnya layu sepenuhnya. Rumput es Anise misterius yang kecil dan halus, berwarna biru sedingin es dan terbentuk dari kristal, melayang di depannya. Setelah ini, rumput es ini perlahan menempel di kaki kanannya sebelum menghilang dengan diam-diam. Semua fenomena aneh melintas,
lalu menghilang. Pada titik inilah 5 cincin jiwa Huo Yuhao mulai bergetar. Setelah ini, cincin jiwa merah darah muncul sebagai cincin jiwa keenamnya. Kekuatan aneh mulai bergerak menuju tubuh Huo Yuhao dari Star Anise Mysterious Ice Grass. Huo Yuhao hanya merasakan kakinya tiba-tiba terisi kekuatan saat lingkaran cahaya merah keluar dari kaki kanannya. Ini adalah kekuatan tulang jiwa. Jiwa binatang 100.000 tahun terikat untuk menghasilkan tulang jiwa. Ini benar bahkan untuk binatang berjiwa tipe tanaman. Setelah menjadi roh Huo Yuhao, tulang jiwa yang dihasilkan oleh rumput es langsung menjadi tulang jiwa kaki kanan yang tidak dimiliki Huo Yuhao. Meskipun dia tidak tahu keterampilan jiwa apa yang terkandung di dalamnya, Huo Yuhao segera merasakan aura yang sangat kuat yang ditimbulkan oleh tulang jiwa kaki kanannya. 2 keterampilan jiwa. Dia yakin bahwa tulang jiwa ini akan memberinya 2 keterampilan jiwa tambahan. Sama seperti semua makhluk jiwa berjenis tanaman dan bebe mengira fusi telah berakhir, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya biru. Pakaiannya pecah, dan gambar Ice Jade Empress Scorpion muncul di udara. Setelah ini, bentuk Huo Yuhao mulai berubah. Tubuhnya berubah tembus seolah-olah dia adalah patung batu giok. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan dicampur dengan dingin yang ekstrim dari Ultimate Ice-nya membungkam Extreme Chill Ice Spring. Dia mengambil langkah di udara, dan Huo Yuhao berjalan langsung di atas es. Energi asal yang kuat dari Ultimate Ice langsung melonjak keluar dari tubuhnya. Cincin jiwa merah lain naik dari kaki Huo Yuhao dan perlahan terbentuk. Itu merah yang mewakili 100.000 tahun. Rumput es misterius Star Anise bukanlah roh 100.000 tahun pertama. Lebih tepatnya, permaisuri salju adalah yang pertama. Hanya saja kultivasi permaisuri salju terlalu besar, dan tubuhnya hampir pecah, karena semuanya tidak berjalan dengan baik. Itu sebabnya dia mengalami mutasi aneh. Permaisuri salju memberi Huo Yuhao 4 cincin jiwa oranye emas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap cincin jiwa oranye emas hanya berisi 1 keterampilan jiwa, tetapi mereka sudah sangat membantu bagi Huo Yuhao. Namun, dia tidak sepenuhnya bersatu dengan binatang buas 100.000 tahun. Tanpa tulang jiwa dan cincin jiwa yang memberinya 2 keterampilan jiwa, kekuatan jiwa Huo Yuhao hanya sedikit meningkat, meskipun kemurnian es tertingginya telah mencapai puncaknya. Bagaimanapun, itu adalah kombinasi dari para Snow Empresses dan Ice. Kombinasi Snow Empress dan kekuatan Ice Empress bahkan menghasilkan keterampilan jiwa terkuat Huo Yuhao, terlepas dari 3 keterampilan Hao Dong tertinggi kebanggaan Empress Es dan Salju. Rumput es misterius bintang Anise memilih Huo Yuhao tanpa ragu-ragu karena kehadiran Ultimate Ice asli Huo Yuhao. Dalam hal kemurnian dan tingkat, Ultimate Ice Huo Yuhao telah melampaui Extreme Ice Spring dingin. Namun, roh permaisuri salju tidak dapat dianggap sebagai roh 100.000 tahun penuh karena telah bermutasi, dan rumput es Anise misterius bintang ini dapat dianggap sebagai roh 100.000 tahun pertamanya. Keuntungan yang dimiliki roh melebihi cincin jiwa diperbesar ketika memiliki kultivasi 100.000 tahun. Mengingat bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao cukup kuat, itu setara dengan dia menambahkan 200.000 tahun cincin jiwa. Tidak diragukan lagi, cincin jiwa keenamnya memberinya 2 keterampilan jiwa tambahan. Namun, tidak ada guru jiwa biasa yang akan menambahkan cincin jiwa 100.000 tahun ke tempat ketujuh, mengingat bahwa cincin jiwa ketujuhnya pasti adalah tubuh sejati jiwa martialnya. Meskipun demikian, Huo Yuhao masih melakukannya. Star Anise Mysterious Ice Grace juga menjadi cincin jiwa ketujuh dari Ice Jade Empress Scorpion. Ini menyelesaikan tubuh sejati jiwa marsial jiwanya yang 100.000 tahun, tubuh sejati permaisuri es. Selain itu, Huo Yuhao secara halus dapat merasakan bahwa tubuh sejati jiwa marsial ini akan sepenuhnya berbeda dari mata rohnya karena permaisuri es memiliki kecerdasannya sendiri. Sepertinya aura permaisuri es telah meningkat secara eksponensial setelah cincin jiwanya yang ketujuh muncul. Terlepas dari semua ini, Huo Yuhao juga mendapatkan tulang jiwa kaki kanan. Saat ini, ia memiliki 6 tulang jiwa. Mereka termasuk tengkorak takdir singa emas bermata 3, tulang punggung emblis ratu batu kala jengking, tulang batu kala jengking es giok, tulang tangan kanan berwarna gelap teror klau beruang, tulang telapak tangan instan teleportasi, tulang kaki kiri teleportasi instan, dan tulang kanan kaki bintang yang baru ditambahkan tulang. 6 tulang jiwa. Di dunia master jiwa saat ini adalah angka yang mengejutkan. Bahkan para tetua paviliun Dewa Laut tidak memiliki banyak tulang jiwa ini. Selain itu,
6 tulang jiwa Huo Yuhao semua adalah tulang jiwa tingkat atas, tulang jiwa normal tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tengkorak takdir singa emas bermata 3 bahkan lebih istimewa. Ia mengendalikan kekuatan takdir, dan sangat meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ini juga membantu Huo Yuhao meningkatkan kapasitas kekuatan spiritualnya. Tulang punggung Ais Jade Empress Scorpion dan Star Anise Right Leg Bone adalah tulang jiwa ratus ribu tahun yang masing-masing datang dengan 2 keterampilan jiwa. Kalajengking es batu giok Huo Yuhao, Lev Ambon membawa teknik Explosion Ice, sementara teleportasi instannya dari tulang kaki kirinya adalah teknik terbaik yang bisa membantunya mempertahankan hidupnya. Adapun palem-palem Right milik Dark Golden Terror Claw Bear, itu adalah salah satu tulang jiwa ofensif terkuat di dunia. Saat ini, Huo Yuhao sudah memiliki 5 dari 6 tulang jiwa utama, hanya kehilangan tulang lengan kanan. Dia bahkan memiliki tulang jiwa eksternal di Bear Right Palm Bone, Dark Golden Terror Claw, yang sangat kuat. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, dan kedua jiwa bela diri memiliki 7 cincin jiwa. Setelah bergabung dengan Star Anise Mysterious Ice Grass, kemampuan Huo Yuhao telah meningkat ke tingkat yang tidak bisa dibandingkan dengan kultivasinya saat ini. Lampu menyala dari gambar Ice Empress Scorpion di tubuhnya, membuatnya tampak sangat hidup. Cahaya darinya juga menjadi lebih kuat, seolah bisa hidup kembali kapan saja. Aura Ultimate Ice melesat ke langit. Di langit di atas lembah gunung yang berisi sumur api Yin Yang Ice, racun-racun yang dilepaskan oleh bunga-bunga fosfor giok dari 9 absolut memberi jalan, dan suhu di seluruh lembah turun secara signifikan. The Sun Spring Blazing ditekan, yang menyebabkan air di musim semi bergelombang dengan kuat. Ini melepaskan gelombang panas yang mempertahankan suhu tertentu di sekitar Ichevire Yin Yang Well. Setelah menghela nafas, Huo Yuhao perlahan-lahan menarik kembali auranya, dan matanya perlahan menjadi cerah. Dia memikirkan sesuatu dan mengangkat tangan kanannya. Batang aneh rumput biru es muncul di tangannya. Itu adalah versi yang lebih kecil dari Star Anise Mysterious Ice Grass. Huo Yuhao mengungkapkan senyum senang setelah merasakan perbedaan yang terjadi pada tubuhnya. Selamat, junior kecil. BB terkekeh. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, ini membuktikan bahwa roh 100.000 tahun memang sangat efektif. Lansia tertua, Anda harus bekerja lebih keras dalam kultivasi Anda. Ketika dia berbicara, dia memindai sekelilingnya dan melihat sisa tanaman di sekitar sumur api Yin Yang. BB tersenyum dan berkata, seorang roh harus bersedia untuk menyelesaikan kontrak. Ayo pergi, junior kecil. Petik 2. Huo Yuhao melihat semua ramuan obat dan berkata, Guis, Star Anise telah menyatu dengan saya dan menjadi roh saya. Kalian semua harus bisa merasakan kondisi dia sekarang. Saya tidak akan mengatakan apapun. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, Huo Yuhao dan BB menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka dan terbang keluar dari lembah gunung sebelum racun beracun bisa kembali. Tanda pisah. The Ichevire Yin Yang Well terdiam pada saat ini. Semua ramuan obat yang memiliki kesadaran mereka sendiri menjadi sangat bijaksana sekarang. Huo Yuhao benar. Setelah berfusi dengannya, Star Anise Mysterious Ice Grass berbeda. Meskipun dia telah meninggalkan tubuhnya, auranya menjadi sangat murni. Setelah bergabung dengan Huo Yuhao bukan satu-satunya yang diuntungkan. Mereka telah membentuk kontrak yang setara. Star Anise Mysterious Ice Grass juga menyelesaikan evolusinya di bawah pengaruh Ultimate Ice Huo Yuhao. Dia beralih dari tanaman ke tubuh energi, dan dia bahkan menjadi tubuh energi yang sangat murni. Perubahan auranya sangat menggoda semua makhluk jiwa tipe tanaman. Mereka bahkan lebih tersentuh oleh kenyataan bahwa Huo Yuhao menyebutkan bahwa dia mungkin menjadi dewa, dan bisa memberikan nyawa abadi pada rohnya. Dibandingkan dengan binatang berjenis binatang berjenis tumbuhan jauh lebih sepi. Sebelum mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan binatang berjiwa tumbuhan tipe 100.000 tahun tidak mau meninggalkan Ichevire Yin Yang Well, karena terlalu bergantung padanya. Racun beracun dari bunga fosfor giok 7 dan 9 absolut juga menutupi area di luar sumur. Terlepas dari Delicate Silk Immortal, herbal abadi dan obat lainnya tidak dapat meninggalkan sumur bahkan jika mereka mau. Ini adalah alasan penting mengapa Anda dapat mengambil alih sumur. Ketika Ice Grass membuat keputusannya, semua binatang berjiwa tumbuhan jenis terkejut. Namun, mereka semua tersentuh setelah dia menyelesaikan fusi dengan Huo Yuhao dan berhasil berevolusi.
Dia mampu meninggalkan tempat ini dan melanjutkan ke dunia manusia dengan master jiwa manusia. Dia juga bisa mengalami keindahan dunia manusia. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai kehidupan kekal. Namun, ini bukan alasan terbesar mengapa mereka dipindahkan. Mereka sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa rumput es misterius bintang Anise berhasil berevolusi menjadi keadaan energi yang sangat murni. Dengan cara itu, dia bisa tumbuh kembali menggunakan energi murni itu bahkan jika Huo Yuhao mati. Selanjutnya, kultivasinya hanya akan menjadi lebih kuat. Semua tanaman di sini sangat berharga, terbentuk setelah menyerap energi asal langit dan bumi. Jika mereka melewati semua yang Star Anise Mysterious Ice Grace lalui, dan para master jiwa yang menyatu dengan mereka mati, mereka masih bisa menyerap kembali energi asal mereka. Itu tidak akan terlalu sulit. Tiba-tiba, suasana di sumur Ichevireyin yang tidak lagi damai. Semua binatang berjiwa tumbuhan jenis dengan kecerdasan mereka sendiri, terutama hewan buas yang berumur 100.000 tahun, mulai menjadi sangat gelisah. Tanda pisah. Huo Yuhao tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah dia menyelesaikan fusi dengan Ice Grace memberitahu dia tentang bagaimana dia tidak dapat hidup mandiri. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Huo Yuhao. Jiwa hewan tipe tanaman sangat dirugikan dibandingkan dengan hewan jiwa tipe hewan. Namun, mereka memiliki kelebihan mereka sendiri, yaitu bahwa mereka murni dipupuk dari energi asal langit dan bumi. Mereka tidak memiliki garis keturunan, mereka hanya memiliki energi spiritual. Ice Empress, Skydream Ichewom, dan Snow Empress semuanya lebih kuat daripada Star Anise. Namun, mereka pasti akan mati jika Huo Yuhao mati, karena mereka akan kehilangan satu-satunya sumber energi mereka. Namun, Star Anise akan dapat terus hidup berdasarkan hubungannya yang dekat dengan energi asal langit dan bumi. Ini adalah keunggulan tanaman. Rumput es Star Anise misterius sudah puas meskipun dia hanya menyatu untuk waktu yang singkat. Ya, dia sangat puas. Selain itu, masa depannya akan sangat cerah. Mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan kehidupan abadi. Rumput es misterius Star Anise adalah yang paling tenang di antara semua ramuan obat di Ichevireyin yang well. Namun, dia juga yang paling bijaksana. Tampaknya keputusannya untuk mengikuti Huo Yuhao sangat tiba-tiba. Namun, dia sebenarnya merenungkannya dengan cermat. Huo Yuhao tidak ragu-ragu menelan air dari Sun Spring yang menyala-nyala untuk menyelamatkan orang yang dicintainya dan hampir kehilangan nyawanya. Setelah melalui tes yang tak terhitung jumlahnya dari Delicate Silk Immortal dan The Blazing Delicate Apricot, kualitas yang ia tunjukkan membuktikan bahwa ia adalah salah satu manusia yang paling menonjol dalam hal karakter dan kemampuan. Seiring dengan godaan ultimate Ice Huo Yuhao, Star Anise Mysterious Ice Grace tahu bahwa keputusannya tidak mungkin menjadi bumerang baginya. Baik Huo Yuhao dan Star Anise Mysterious Ice Grace adalah pemenang setelah penggabungan ini. Dalam hal Spirit Fusion, situasi menang-menang selalu merupakan awal terbaik. Tanda pisah. Setelah terbang keluar dari hutan pengaturan matahari, Huo Yuhao mengendalikan tubuhnya dan berkata kepada Bei sambil menghadapnya, "Senior tertua, aku tidak bisa kembali ke Sekte Tang bersamamu." Bei tidak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Anda akan menemukan Donger, apakah saya benar?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya. Sudah lama, aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Saya telah melakukan sebagian besar hal yang seharusnya saya lakukan. Aku akan menemuinya sekarang. Ketika Anda kembali, Anda juga dapat berkomunikasi dengan binatang buas melalui pagoda roh. Biji adalah binatang jiwa yang baik untuk diajak bicara. Minta bantuannya mencari Kaisar Blue Silver. Setelah saya selesai mengunjungi Donger, saya mungkin pergi ke perbatasan antara Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Sun Moon. Pada saat yang sama, saya akan mencoba mencari tahu di mana Guru Xiaoya berada. Jika memungkinkan, saya akan menyelamatkannya." Petik 2. Bei menarik napas dalam-dalam dan membuka lengannya lebar-lebar, memeluk Huo Yuhao dengan erat. "Kamu adalah saudara lelakiku yang baik. Saya akan melewatkan terima kasih di antara kami. Jangan khawatir tentang Sekte Tang. Jika ada yang Anda butuhkan, kirim surat kembali. Tidak peduli apa pilihan Anda, Sekte Tang akan selalu menjadi pendukung kuat Anda." Petik 2. Keduanya berpisah seperti ini. Huo Yuhao menyaksikan saat Bei menghilang ke kejauhan. Setelah melihatnya, dia berbalik dan mengintip ke arah yang akan dia tuju. Dia bergumam pada dirinya sendiri,
aku akhirnya bisa hidup untuk diriku sendiri. Donger, apakah Anda sudah bangun? Saya datang. Lampu menyilaukan bersinar dari tubuh Huo Yuhao, dan dia melepaskan kekuatan jiwanya tanpa syarat. Kecepatannya meningkat secara maksimal saat dia menyalakan alat jiwa tipe terbangnya, menembak ke arah Clear Sky Sect. Dia telah menyelesaikan sebagian besar hal yang seharusnya dia selesaikan. Saat ini, dia bersiap untuk pulang. Dia tidak sabar untuk sampai ke Clear Sky Sect, dan berharap Wang Donger akan berdiri di gerbang, menunggu untuk menerimanya. Dia tahu bahwa Wang Donger tidak mungkin terbangun. Kalau tidak, dia akan kembali ke Shrek Academy untuk menemukannya. Tapi sekarang, dia berharap bahwa dua pemimpin sekte Clear Sky Sect telah membumikannya, dan tidak membiarkannya menemukannya, bukannya dia masih tidur nyenyak. Dia akhirnya bisa pergi mencarinya setelah menyelesaikan hal-hal lain yang harus dia selesaikan. Saat ini, Huo Yuhao dalam keadaan di mana ia siap untuk melepaskan 3 keterampilan Haodong Ultimate-nya kapan saja. Tanda pisah. Saat Huo Yuhao terbang menuju puncak Clear Sky Peak dan dengan cepat mulai memanjatnya, dia sudah terengah-engah. Bukan hanya karena dia tidak beristirahat sama sekali, dan dikeringkan. Itu juga karena dia gugup. Bagaimana Wang Donger? Ini terlalu penting baginya. Tidak peduli seberapa tangguh atau dewasa dia masih memiliki titik lemah, dan titik lemah itu adalah Wang Donger. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia akan berdoa dalam hatinya. Dia berdoa agar Wang Donger terjaga, dan bisa berada di sisinya lagi. Dia tidak peduli tentang hal lain. Jika dia tidak bangun, dia tidak akan pergi dengan mudah bahkan jika kedua pemimpin sekte memaksanya untuk pergi. Dia ingin menemaninya. Siapa yang berani melangkah ke Clear Sky Peak? Sebuah suara keras terdengar. Setelah ini, Huo Yuhao bisa merasakan awan di sekitarnya bergerak. Rasanya seperti semuanya berubah. Dia dengan jelas mengingat bagaimana Wang Donger menyebutkan betapa berbahayanya awan di sekitar Clear Sky Peak. Dia tidak bisa terbang, kalau tidak, dia akan diserang oleh binatang buas. Awan-awan ini adalah formasi. Dia diam-diam merayap di dekat dinding puncak gunung. Suaranya terdengar, "Saya Huo Yuhao. Saya di sini untuk melihat Donger." Petik 2. Suara itu terdiam sesaat sebelum menjawab, "Sekte Langit jelas tidak menyambut Anda." Meninggalkan, Huo Yuhao berkata, "Saya ingin melihat Donger." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya. Matanya sudah dipenuhi dengan cahaya emas keunguan. Itu seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di mata rohnya. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar mulai menyebar ke sekelilingnya dari dahinya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan rumput es anise misterius yang halus dan mengkilap muncul. Lapisan cahaya biru jade mulai menyebar dari daun ice grass ini. Rasa dingin yang ekstrim mulai meningkat. Lapisan-lapisan cahaya biru jade sepertinya memiliki kehidupan mereka sendiri. Ketika mereka menyebar, awan di sekitarnya dengan cepat menyebar. Perasaan aneh yang terkandung dalam awan ini dengan cepat diaduk. Undulasi kekuatan jiwa yang intens mengamuk, tetapi ada semacam kebingungan spiritual yang tampaknya bahkan lebih kuat. Namun, itu tidak dapat mempengaruhi Huo Yuhao, mengingat kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Huo Yuhao tetap terpaku di tanah dan terus melepaskan aura Star Anise Mysterious Ice Grass-nya. Udara dingin di dalam awan perlahan dan terus-menerus dihisap oleh ice grass. Bercak awan di sekitar mulai naik, dan energi asal terkonsentrasi dari surga dan bumi mulai melonjak menuju Huo Yuhao, dengan rumput es sebagai pusatnya. Energi asal yang tersedot ke dalam ice grass disaring dan mulai masuk ke tubuh Huo Yuhao dan dengan cepat mengisi kembali kekuatan jiwanya, yang telah terkuras habis dalam kesibukannya menuju Clear Sky Peak. Energi asal ini tidak terlalu mendominasi tetapi sebaliknya sangat lembut dan murni. Setelah memasuki tubuhnya, itu segera menyatu dengan teknik surga misterius dan menjadi tak terpisahkan. Sepertinya kekuatan spiritual Huo Yuhao sedang dipupuk oleh energi asal langit dan bumi. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia melihat ice grass-nya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Star Anise." The Star Anise Mysterious Ice Grass telah memberinya total 4 keterampilan jiwa. 2 berasal dari tulang jiwa, dan 2 ditambahkan ke cincin jiwa ke-6 dari Ice Empress-nya. Saat ini, Star Anise Mysterious Ice Grass tidak menunjukkan salah satu dari 4 keterampilan jiwa ini. Sebaliknya, dia sudah menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Lebih tepatnya, skill jiwa yang dilepaskan oleh Ice Grass sekarang tampaknya milik cincin jiwa ke-7 Huo Yuhao. Hanya saja Huo Yuhao tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa ini sendiri.
Cincin jiwanya yang ketujuh adalah Martial Soul True Body-nya, tetapi Ice bisa mengendalikannya sendiri dan melepaskan keterampilan jiwanya untuk membantunya. Ini adalah keterampilan jiwa tipe bantu yang membantunya menyerap energi asal langit dan bumi, yang merupakan sesuatu yang sangat mahir dilakukan oleh makhluk jiwa tipe tanaman. Lebih jauh lagi, Ice Grace bahkan mengaduk-aduk energi asal langit dan bumi di sekitar selama proses penyerapan ini dan memecah formasi penjagaan gunung Clear Sky Sect. Dalam hal kekuatan bertarung, binatang jiwa tipe tanaman lebih rendah daripada hewan jiwa tipe hewan. Namun, tanaman memiliki penguasaan yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip langit dan bumi. Suara sebelumnya berseru sedikit. Setelah ini, Huo Yuhao melihat beberapa murid dalam seragam Clear Sky Sect memblokir jalan di depannya. Jalan menuju puncak Clear Sky Peak terjal. Orang-orang harus menggunakan tangan dan kaki mereka untuk mencapai puncak. Saat ini, para murid ini menempel dekat ke dinding dan terlihat sangat tidak ramah saat mereka melihat Huo Yuhao. "Guys, aku hanya di sini untuk melihat Donger. Aku tidak punya niat jahat," Huo Yuhao berkata dengan tulus setelah menyingkirkan rumput es. Seorang pria parubaya yang berusia sekitar 30 tahun berkata, "Kembalilah. Saya katakan sebelumnya bahwa Clear Sky Sect tidak menyambut Anda." Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. "Aku hanya ingin melihat Donger. Tolong kembali." Pria parubaya kekar dari Clear Sky Sect melotot, dan aura yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. 2 cincin kuning, 3 ungu, dan 3 jiwa hitam bangkit dari tubuhnya. Dia adalah Sage Jiwa. 6 master jiwa lainnya juga merilis cincin jiwa mereka. Mereka semua adalah Raja Jiwa Cincin 5, dan mereka semua memegang palu hitam pekat di tangan mereka. Palu ini disebut Clear Sky Hammers, alat jiwa yang kuat dari Clear Sky Sect. Huo Yuhao hampir tidak pernah melihat Wang Donger menggunakan Clear Sky Hammer sebelumnya. Namun, Wang Donger memiliki jiwa bela diri kembar. Clear Sky Hammer-nya adalah jiwa bela diri keduanya, dan karenanya dia tidak sering menggunakannya. Dia kebanyakan menggunakan Dewi Kupu-Kupu Radiant untuk bertarung. Huo Yuhao tertegun saat dia menghadapi aura kuat yang dikeluarkan oleh 7 Clear Sky Hammers ini. "Pergi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengusirmu," pria kekar itu mendengus. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa pergi. Saya di sini untuk melihat Donger. Saya tidak akan pergi sebelum saya melihatnya. Kawan-kawan, tolong beri saya jalan." Ekspresi ramah di wajahnya juga menarik. Dia tidak tahu apakah para murid ini bertindak atas kemauan mereka sendiri, atau apakah mereka diperintahkan oleh para pemimpin sekte mereka. Namun, Wang Donger tidak boleh dalam kondisi baik jika mereka mencoba menghentikannya. Huo Yuhao, yang biasanya sangat tenang, akan mulai menjadi emosional setiap kali ada sesuatu yang menyangkut Wang Donger. Matanya bersinar dengan cahaya emas keunguan, dan 7 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Ketika semua orang dari Clear Sky Sect melihat warna jiwanya berdering, ekspresi mereka sedikit berubah. Warna cincin jiwanya tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru jiwa normal. Kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Huo Yuhao mengulangi, "Teman-teman, tolong beri jalan." "Serang!" teriak pria kekar itu dan mengangkat Clear Sky Hammer-nya. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga bersinar terang. Clear Sky Hammer-nya dengan cepat bertambah besar ukurannya saat dia mengangkatnya, dan langsung berubah menjadi palu besar lebih dari 10 meter panjangnya. Penampang kepala palu sudah lebih dari 2 meter. Palu besar itu terangkat, lalu menabrak Huo Yuhao dengan aura yang menakutkan. Ekspresi dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangan kanannya untuk memukul palu ini. Tanpa menggunakan keterampilan jiwa, Huo Yuhao sebenarnya menggunakan tinjunya sendiri untuk melawan Clear Sky Hammer yang kuat. Ledakan keras bergema di seluruh Clear Sky Peak. Tidak jauh dari sana, arus salju yang sangat besar tiba-tiba meluncur ke bawah, menyebabkan serpihan salju menyebar ke udara. 6 murid Clear Sky Sekte yang pengisian turun berhenti sejenak. Kejutan dari suara itu sangat memengaruhi mereka. Mereka semua terpengaruh saat mereka memelototi Huo Yuhao. Kaki Huo Yuhao sedikit tenggelam ke tanah. Namun, Clear Sky Hammer yang telah menghantamnya langsung dibelokkan. Kaki pria kekar itu sedikit tidak stabil, dan dia hampir jatuh dari gunung. Kekuatan apa ini? Dia menggunakan tinjunya untuk melawan Clear Sky Hammer. Bagaimana ini mungkin? Semua murid Clear Sky Sect tidak bisa mempercayai mata mereka.
Apakah itu bahkan tangan manusia? Tangan kanan Huo Yuhao telah berubah menjadi hijau jade, dan bahkan ada cahaya keemasan di atasnya. Di depan Bisgat di Tian, dia sangat kecil dan lemah sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, bagaimana dia bisa kalah melawan lawan yang berada pada level yang sama atau lebih rendah darinya dalam hal kultivasi? Ini bahkan benar jika lawannya berasal dari Clear Sky Sect, yang merupakan sekte jiwa alat nomor 1 di benua itu. Dengan kekuatan tangan giok misterius dan naga emas, Huo Yuhao bisa dibandingkan dengan Wang Qiwer. Ini adalah warisan binatang kaisar. Dia memaksa Clear Sky Hammer pria kekar itu pergi dengan tinjunya, dan matanya bersinar dengan cahaya terang. Udara di sekitarnya terdistorsi dengan aneh. Di mata semua murid Clear Sky Sekte dan pria kekar itu, semua yang ada di depan mereka telah berubah menjadi ilusi. Kabut sepertinya muncul lagi, tetapi bukan kabut berawan yang mereka kenal. Huo Yuhao menghilang ke udara, begitu saja. Huo Yuhao tidak punya niat untuk bertarung dengan murid-murid Clear Sky Sect ini. Dia ingin menemukan Wang Donger. Dia melepaskan domain interferensi spiritualnya untuk membingungkan murid-murid ini, yang kekuatan rohaninya jauh lebih lemah daripada dia. Sampah. Raungan rendah bernada rendah terdengar. Huo Yuhao terkejut, dan domain gangguan spiritualnya kehilangan efeknya sejenak, mengungkapkan tubuhnya. Pemimpin sekte kedua dari Clear Sky Sect, Titan, sedang berdiri di jalan menuju Clear Sky Castle dengan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dengan dingin ke arah Huo Yuhao, yang mencoba memanjat. Paman Titan. Setelah melihatnya, Huo Yuhao bergegas maju beberapa langkah dan menyambutnya dengan hormat. Jangan panggil aku paman, saya tidak punya keponakan seperti Anda. Pergi sekarang, aku tidak akan membiarkanmu melihat Donger, kata Titan dengan dingin. Huo Yuhao menggigit bibir bawahnya dan berkata, Paman Titan, bagaimana Donger? Apakah dia sudah bangun? Petik 2, tidak ada yang ada hubungannya denganmu. Anda bahkan tidak bisa melindunginya. Kenapa kamu di sini? Titan berkata dengan dingin. Gerbang Clear Sky Castle tidak jauh di belakang Titan. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa masuk tanpa izin Titan. Dia pernah mengalami kemampuan Titan sekali. Dia adalah Douluo Transcendent yang memiliki kekuatan dan penindasan yang menakutkan. Kekuatan spiritualnya tidak dapat memperbaiki celah di antara mereka, tidak peduli seberapa kuat itu. Selain itu, dia ada di sini untuk melihat Donger. Dia tidak di sini untuk bertarung. Paman Titan, semuanya salahku. Saya hanya ingin melihat Donger. Tolong izinkan saya melihatnya. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menggertakkan giginya dan berlutut di depan Titan. Alis Titan bergerak sedikit, tetapi ia segera kembali normal. Dia membentak, kamu adalah sesama tanpa tulang punggung. Lutut seorang pria hanya bisa menyentuh tanah untuk surga, bumi, dan orang tuanya. Apakah Anda tidak punya tempurung lutut? Anda semakin berubah menjadi sesuatu yang sia-sia. Beraninya kau menuntut untuk melihat Donger seperti itu. Enyahlah. Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Titan dengan serius. Dia berkata, Paman Titan, apa yang harus saya lakukan sebelum Anda membiarkan saya melihatnya? Titan mendengus jijik. Jika Anda ingin melihatnya, Anda harus mengalahkan saya. Ketika kamu bisa mengalahkanku, aku akan percaya bahwa kamu bisa melindunginya. Jika itu terjadi, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Clear Sky Castle. Sepertinya dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Huo Yuhao lagi. Paman Titan, tunggu sebentar. Huo Yuhao tiba-tiba memanggil sambil terus berlutut di tanah. Namun, dia masih menunduk. Titan berbalik dan bertanya, kenapa? Apakah Anda pikir Anda dapat mengalahkan saya sekarang? Apakah Anda mencoba menantangku? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tahu ada celah besar di antara kita. Hebat yang kamu tahu. Sekarang enyahlah, kata Titan dengan dingin. Huo Yuhao perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya emas keunguan di matanya sudah berubah menjadi emas mawar. Mata nasibnya juga perlahan dibuka. Tapi aku ingin mencoba. Saya ingin tahu seberapa jauh saya dari Anda. Petik 2. Kerinduannya akan Wang Donger menyiksanya. Bukan hal yang mudah baginya untuk datang ke sini, tetapi ia dihentikan oleh Titan. Dia akhirnya tidak bisa tetap tenang lagi. Saat ini, hanya ada Wang Donger dalam benaknya. Dia akhirnya bisa melihatnya jika dia mengalahkan Titan.
Sementara dia tahu bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan Titan, Huo Yuhao masih tidak bisa membantu tetapi ingin mencoba. Jika dia tidak berani, dia merasa bahwa dia mungkin menjadi gila karena dia sangat merindukan Wang Donger. Selain itu, Titan sudah menyatakan kondisinya. Jika dia tidak mencoba, bagaimana dia tahu seberapa lebar jarak di antara mereka? Bab 415, Donger sudah sadarkah? Mencoba, haha, baiklah. Melihat bahwa Anda masih memiliki sedikit keberanian, saya akan membiarkan Anda mencoba. Ayo, Titan tertawa, berjalan menuju Huo Yuhao. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Dia berjalan dengan bangga. Dengan cara ini, tampaknya ada banyak kekurangan tentang dirinya yang bisa diekspos. Namun, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas besar sekarang. Tekanan mengerikan bahwa dia menjadi sasaran membuatnya kehabisan napas. Kuat, Huo Yuhao pernah berdebat dengan Titan. Namun, Titan hanya mengujinya saat itu. Saat ini, Huo Yuhao benar-benar bisa merasakan kemampuan mengerikan yang dimiliki Titan. Cincin jiwa hitam pekat bangkit dari kaki Titan. Semuanya hitam, terlepas dari cincin jiwanya yang ke-9, yang berwarna merah. Dia memiliki 8 cincin jiwa hitam dan merah. Cincin jiwa yang paling lemah adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Situasi apa yang dihadapi Huo Yuhao? Di belakang Titan, embusan udara hitam keluar dan perlahan-lahan terbentuk, berubah menjadi kera besar setinggi 100 meter. Penindasan yang mengerikan dari Titan menyebabkan awan di sekitar Clear Sky Peak terdorong ribuan meter jauhnya, dan sepertinya Clear Sky Peak sendiri telah menjadi lebih angkuh. Terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh Titan, Huo Yuhao menggertakkan giginya dan perlahan berdiri. Mata takdirnya bersinar terang, dan mata vertikal mawar emas besar langsung bersinar di belakang punggungnya. 7 cincin jiwa milik mata rohnya naik semua. Dia tidak berhenti sama sekali. Saat dia melompat mundur, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya mawar emas yang mengalir dan menyatu sepenuhnya dengan mata vertikal di belakangnya. Saat dia menghilang, cincin jiwanya yang ke-7 bersinar cerah. Ini adalah keterampilan jiwa ke-7 dan tubuh bela diri jiwa sejati dari mata rohnya, yang disebut mata Asura. Setelah perpaduan Huo Yuhao, mata vertikal besar tidak lagi tampak ilusi. Tampaknya telah terwujud, garis-garis cahaya bintang yang tak terhitung melintas di dalam mata besar ini, serta sinar menyilaukan yang tampaknya menentukan nasib. Bahkan hanya dengan meliriknya, orang bisa merasakan roh mereka terseret ke dalamnya. Mata Asura Huo Yuhao sedikit melintas, dan Titan bergetar saat dia maju. Dia heran, dan proyeksi kera di belakangnya sedikit redup. Itu adalah keterampilan jiwa ke-6 mata Asura Huo Yuhao, Demise Destiny, Reaving Spiritual. Saat ini, Titan merasa seolah-olah semua warna di depan mata Asura telah menghilang, hanya ada hitam dan putih yang tersisa. Segalanya melambat, dan waktu serta ruang seakan berhenti. Dia bahkan melihat gambar ganda mata Hura Yuhao di Asura di depannya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap di mana dia dapat mempengaruhi saya. Tidak, ini bukan kekuatan spiritual murni. Sama seperti Titan ragu-ragu, mata Asura Huo Yuhao menyala, dan seberkas cahaya mawar emas dengan potongan melintang sebesar bentuk sebenarnya melesat ke arah Titan. Itu adalah kejutan spiritual dari mata Asura Huo Yuhao. Perasaan krisis yang kuat langsung memenuhi pikiran Titan. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran, dan begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia langsung bereaksi. Dia berhenti maju dan membuka lengannya, mengeluarkan raungan memekakkan telinga ke arah mata Asura Huo Yuhao. Proyeksi kepala kera besar dilepaskan, dan itu ditembak langsung ke arah shock spiritual Huo Yuhao. Pada saat itu, cahaya rose gold bersinar terang. Namun, kepala kera hitam ini seperti perisai yang dirancang khusus untuk memblokir kekuatan spiritual. Itu berhasil menolak efek shock spiritual Huo Yuhao. Mata Asura Huo Yuhao bersinar sekali lagi. Kali ini, udara mulai terdistorsi dengan luar biasa. Ledakan aneh, tak terlihat dan tak terdengar, terjadi dalam area beberapa puluh meter persegi. Kali ini, Titan tidak dapat menghindarinya. Tubuhnya menegang, dan ada pandangan bingung dan sakit di matanya. Itu adalah ledakan spiritual dari mata Asura Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berani menahan diri terhadap Titan. Dia segera melepaskan semua kemampuannya. Demise Destinis, Reaving Spiritual adalah keterampilan jiwa yang kuat yang tidak bisa dihindari. Pertahanan spiritual Titan melemah secara signifikan saat dia dipukul oleh mata Asura.
Meskipun Huo Yuhao tidak tahu berapa lama kedua keterampilan jiwa ini akan tetap efektif melawan Dou Luo Transcendent, yang bisa dia lakukan sekarang adalah serangan dengan kekuatan penuh. Dalam keadaan normal, Titan tidak akan terpengaruh oleh spiritual blast-nya. Namun, pembelaannya terhadap kekuatan spiritual menjadi sangat lemah setelah dia diserang oleh reaving spiritual Huo Yuhao, dan dia terkejut sampai pikirannya benar-benar kosong. Jejak cahaya emas langsung bersinar dalam mata Asura Huo Yuhao. Jejak cahaya emas ini melesat ke depan menuju Titan dengan aura yang kuat. Bukan hanya itu, tetapi seberkas cahaya keemasan transparan tersebar di tubuh Titan terlebih dahulu. Itu adalah keterampilan jiwa lain dari mata Asura Huo Yuhao, Adjudikasi Destiny, keterampilan jiwa dari tengkorak takdir singa emas bermata tiga. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan takdir dan dapat menyebabkan kemalangan turun pada lawannya. Jejak cahaya emas yang ditembakkan adalah tombak naga emas. Namun, Huo Yuhao dengan cepat terkejut. Ketika adjudikasi nasibnya, yang tidak pernah gagal sebelumnya, mendarat di Titan, Titan tampak berubah ilusi. Adjudikasi takdir menembus tubuhnya, begitu saja dan tidak mendarat dimanapun. Tombak naga emas Huo Yuhao langsung muncul. Namun, Titan tampaknya menjadi berpikiran jernih lagi. Dia menyapu tangan kanannya dan menamparkan tombak itu. Dia telah pulih dari spiritual blast saya. Huo Yuhao terkejut. Titan gelisah dan meraung marah ke langit. 9 cincin jiwanya bersinar secara siklis, dan tidak mungkin untuk mengatakan keterampilan jiwa apa yang dia gunakan. Mata Asura Huo Yuhao tiba-tiba tenggelam, ketika kekuatan tarik yang kuat datang dari tanah. Ini adalah, itu seperti keterampilan jiwa mengendalikan gravitasi. Namun, itu jauh lebih kuat daripada kontrol gravitasi Jiang Nanan. Tinju Titan saling melilit, dan dia mengangkatnya. Setelah ini, dia membuat gerakan memalu ke arah Huo Yuhao. Proyeksi kera di belakangnya yang telah menghilang direformasi lagi. Proyeksi hitam ini, setinggi 100 meter, juga membungkus tinjunya dan menghancurkannya ke arah kepala Huo Yuhao. Sebelum tinju bahkan mencapai dia, Huo Yuhao sudah bisa merasakan bahwa mata asuranya akan hancur. Saat lampu menyala, mata Asura Huo Yuhao menghilang. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjongkok sebelum melompat dan meninju dengan tangan kanannya. Mengingat adalah hal yang sangat ajaib. Fist of Remembrance adalah tinju yang berisi perasaan sikir yang melonjak. Wang Donger sangat dekat dengannya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Rasa zikir di hatinya sudah mencapai puncaknya. Kekuatan spiritual dan jiwanya sangat ditingkatkan, dan kepalan ini adalah kepalan peringatan terkuat yang pernah dilepaskannya. Seluruh tubuh Huo Yuhao berubah menjadi emas seketika. 3 energinya sepenuhnya disinkronkan pada saat ini. Bukan hanya itu, tapi tinjunya juga dipenuhi dengan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan langsung menutup celah antara dia dan Titan. Ledakan, perasaan mengingat Huo Yuhao untuk Wang Donger meningkat, dan emas dan hitam bertabrakan di udara. Pada saat ini, Clear Sky Peak tampak merintih sedikit. Bagian atas Clear Sky Peak terbuat dari granit yang sangat keras. Namun, kaki Huo Yuhao didorong sedalam lutut ke dalam batu. Jejak darah juga mengalir keluar dari sisi bibirnya. Meski begitu, dia masih berhasil memblokir tinju Titan. Titan melepaskan kepalan tangannya di saat kemarahan. Setelah melepaskannya, dia sedikit menyesal. Itu memang terlalu kuat untuk sage jiwa seperti Huo Yuhao. Titan ingin menarik kembali kekuatannya, tetapi tanpa disadari ia melepaskan kekuatan penuh tinjunya ketika ia melihat sorot mata Huo Yuhao. Sebenarnya, penilaiannya akurat. Huo Yuhao sebenarnya berhasil memblokir serangan kekuatan penuhnya. Selain itu, tinju Huo Yuhao berisi niat spiritualnya, yang memaksa Titan untuk sesaat. Huo Yuhao mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat keluar dari lubang yang dibuatnya. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit, dan proyeksi biru es diam-diam muncul di belakangnya. Itu adalah Ratu Salju. Star Anise Mysterious Ice Grace muncul pada saat yang sama, muncul di lengan kiri Huo Yuhao. Tiba-tiba, rasa dingin yang ekstrim dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao di Clear Sky Peak. Temperatur yang sangat rendah menyebabkan kadar air di udara langsung mengendap. Putri Salju bersinar dengan cahaya biru terang. Garis cahaya biru es juga naik dari Star Anise Mysterious Ice Grace dan jatuh ke tubuh Snow Lady. Tiba-tiba, Putri Salju tampaknya bertambah tua 2 tahun, dan dia juga tumbuh lebih tinggi. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengusapnya, melepaskan pedang permaisuri yang tak tertandingi.
Garis cahaya biru tua menyapu langit. Dimanapun itu berlalu, ia memberi cahaya pada pandangan ekstrim North. Hawa dingin mengerikan yang datang darinya menyebabkan suhu turun hingga di bawah negatif 100 derajat Celcius. Bahkan dengan kultivasi Titan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat tangan Putri Salju menyapu, tangan kanan Huo Yuhao juga mulai bergerak. Garis cahaya pedang emas menempel di dekat cahaya pedang biru tua itu saat mereka menebas bersama. Itu adalah pedang kerinduan, sebuah pedang yang tidak akan pernah dilupakan. Ini adalah perpaduan dari 3 teknik ultimate permaisuri salju dan 3 keterampilan Hao Dong utama. Itu adalah kombinasi sempurna dari guru roh dan jiwa. Pedang ini sangat kuat setelah diperkuat oleh 2 roh. Titan akhirnya berubah serius. Dia tidak pernah berharap Huo Yuhao memiliki kemampuan seperti itu setelah pergi kurang dari setahun. Apakah itu sok spiritualnya sebelumnya atau kombinasi kedua pedangnya sekarang, mereka cukup kuat untuk mengancam keselamatan Titan. Titan mengangkat lengannya tinggi-tinggi, dan tubuhnya langsung bertambah besar. Cincin jiwanya yang ketujuh melintas, dan ia segera berubah menjadi kera besar berbulu hitam setinggi lebih dari 5 meter. Ini adalah tubuh sejati jiwa martialnya, raksasa ape Titan. Titan jelas bukan hanya setinggi 5 meter. Namun, itu adalah ketinggian yang cocok untuk melawan serangan. Dia melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Dia mengangkat tinjunya ke arah langit, dan Huo Yuhao merasa seolah-olah Titan telah merobek langit. Ketika dia melepaskan tinjunya, tangisan sedih terdengar dari atas. Hitam, biru tua, dan emas, tidak masalah warnanya, semuanya langsung hancur. Kombinasi pedang Huo Yuhao langsung berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Namun, tubuh bagian atas Titan sedikit bergetar setelah dia menolak pedang Huo Yuhao. Dia adalah Dou Luo Transcendent. Setelah menahan serangan Huo Yuhao, tubuhnya benar-benar bergetar. Selanjutnya, dia mengungkapkan tatapan yang hilang di matanya lagi. Tak terlupakan, ini adalah kekuatan peringatan. Tinju kenangan dan pedang kerinduan memaksa Titan untuk merasakan rasa zikir yang gila di hati Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berhenti, tubuhnya mengikuti hatinya. Hanya ada tatapan lembut di matanya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya berubah menjadi emas transparan. Wanita salju di belakangnya seperti bayangannya saat dia bergerak bersamanya. Sama seperti Huo Yuhao yang berjarak 3 meter dari Titan, Snow Lady mengalir ke Huo Yuhao dari belakang sebelum melayang ke depan di depannya. Dia memukul Huo Yuhao ke Titan dan menempelkan telapak tangannya yang putih bersalju di dadanya. Itu adalah Qil yang tak tertandingi, pedang permaisuri. The Hao Dong Palm, sebuah telapak tangan yang akan bertahan selamanya. Tren sesaat Titan hanya berlangsung sesaat sebelum matanya mengungkapkan tatapan marah sekali lagi. Cincin jiwa keenamnya tiba-tiba berubah dari hitam menjadi emas, dan bentuk raksasa keranya langsung ditutupi oleh lapisan cahaya kemasan. Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah skill jiwa tipe defensif yang lebih kuat dari Invincible Barrier, kemampuan kuat yang menyatu dengan garis keturunannya. Wanita salju itu menempelkan telapak tangan kanannya di tubuh Titan tetapi tidak mengeluarkan suara. Setelah ini, dia melayang mundur dan menyatu dengan Huo Yuhao. Sementara telapak tangan ini tampak sangat ringan dan lembut, itu adalah serangan terkuat Snow Empress. Lapisan cahaya keemasan yang menutupi tubuh Titan langsung berubah putih. Jika permaisuri salju melepaskan kekuatan penuhnya, Titan tidak akan pernah berani menolak telapak tangan ini. Sayang sekali bahwa permaisuri salju masih menjadi putri salju sekarang. Dia masih dalam kondisi mudanya. Namun, Huo Yuhao diikuti dengan mencetak Hao Dong Palm-nya di tempat yang sama. Huo Yuhao hanya merasa seolah-olah menabrak gunung yang menjulang. Seketika, lengan kanannya mengeluarkan serangkaian suara retak. Jika bukan karena fakta bahwa ia menjadi sangat kuat, dan toleransinya sangat besar di bawah asupan energi hidupnya, lengannya akan patah. Dia merasakan perasaan kaku di dadanya dan memuntahkan darah. Dia juga langsung terlempar ke belakang. Kekuatan defensif kera raksasa itu terlalu besar di bawah pengaruh Vajra Indestructible Titan. Putih kembali menjadi emas. Titan berdiri di tempat tanpa bergerak. Ketika ia melepaskan Vajra yang tidak bisa dihancurkan di dalam tubuh sejati jiwa martialnya, bahkan Dou Luo berjudul tidak mampu menyakitinya. Namun, tubuhnya masih terkunci karena rasa dinginnya yang ekstrim. Meskipun kekuatan dingin putri salju yang tak tertandingi tidak bisa melonjak menuju hatinya, itu masih serangan terkuat Snow Empress.
Selain itu, Hao Dong Palem masih mengikuti setelah Chill yang tak tertandingi. Mengingat kekuatan dari Hao Dong Palem, Vajra Indestructible Titan tidak bisa diatasi. Namun, telapak tangan ini masih dipenuhi dengan niat spiritual Huo Yuhao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual Titan. Titan hanya merasakan gelombang kekuatan spiritual yang tak terlukiskan melonjak ke otak dan jiwanya. Rasa zikir yang kuat itu dipenuhi dengan kenangan sedih, itu merangsang air mata. Mata Titan memerah, dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Emosinya tenggelam dalam rasa zikir ini, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Meskipun dia masih melepaskan Vajra Indestructible-nya, dia tidak mengejar Huo Yuhao. Huo Yuhao terlempar pergi, tapi dia tidak berhenti berkelahi. Dia bukan Huo Yuhao tua, yang akan segera kehilangan kekuatan bertarungnya setelah melepaskan 3 keterampilan Hao Dong Ultimate-nya. Dia sekarang adalah mata Asura, dengan 3 roh, jiwa bela diri kembar, dan penanaman sage jiwa. Saat dia terbang kembali, cincin jiwanya melintas. 1 merah, 4 oranye emas, dan 2 cincin jiwa merah muncul. 7 cincin jiwa Sang Ais Jade Empress Scorpion tidak diragukan lagi lebih mempesona daripada cincin 7 jiwa dari mata roh Huo Yuhao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao yang menakutkan langsung mencapai ekstrim. Dia menutup matanya, tetapi mata nasibnya terbuka sekali lagi. Tanpa melepaskan mata rohnya, mata takdirnya masih berhasil melepaskan shock spiritualnya, yang melanda Titan. Pertahanan Titan terhadap serangan spiritual melemah secara signifikan sementara ia terjebak dalam kondisi pengingatannya saat ini dan setelah ia dikejutkan oleh 2 keterampilan jiwa dari mata Asura Huo Yuhao. Untungnya, Vajra yang tidak bisa dihancurkannya masih bisa bertahan melawan kekuatan spiritual. Dia terhuyung mundur. Setelah rohnya terkejut, dia tidak dapat mempertahankan tubuh sejati jiwa marsial dan Vajra yang tidak bisa dihancurkan lagi. Dia menderita sakit kepala yang membelah dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, Huo Yuhao berubah. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar terang, dan sebuah proyeksi besar dari Ais Jade Scorpion muncul di belakangnya. Huo Yuhao segera menyatu dengan proyeksi cahaya ini. Proyeksi cahaya ini langsung menjadi padat, tetapi Ais Jade Empress Scorpion tidak muncul. Sebaliknya, ada seorang wanita dengan gaun panjang hijau jade. Dia tampak sangat dingin, sombong, dan elegan. Dia adalah permaisuri es. Itu tubuh sejati jiwa Empress Ice, keturunan Empress Ice. Tubuh sejati jiwa-jiwa ini unik. Alasannya sangat sederhana, jiwa bela diri kedua Huo Yuhao masih hidup. Jiwa-jiwa bela diri yang hidup harus unik. Tanpa penggabungannya dengan Skydream Ichewon, dia tidak akan memiliki jiwa bela diri keduanya, yang merupakan jiwa bela diri Ice Ultimate. Dia juga tidak akan bisa bergabung dengan Ice Empress. Ini hanya mungkin dengan kerja sama 1 juta tahun jiwa dan 400.000 tahun jiwa. Bagaimana itu bisa direplikasi? Keturunan Empress S dapat memungkinkan penampilan sementara Empress S dalam keadaan tubuh sejati jiwa marsial ini. Pada saat yang sama, kekuatan bertarung asli Empress Ice juga bisa dilepaskan. Adapun berapa lama permaisuri es bisa muncul untuk bertarung, itu secara langsung terkait dengan budidaya Huo Yuhao. Permaisuri es memandang Titan dengan dingin. Dia sudah bisa merasakan betapa kuatnya dia. Saat dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya, yang ditutupi dengan kristal es berlian, bergetar sedikit, dan proyeksi lain muncul di sampingnya. Itu adalah Putri Salju. Wanita salju itu meraih tangan kanan permaisuri es dengan tangan kirinya sebelum sesuatu yang aneh terjadi. Wanita salju tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan, dan gaun putih saljunya bergoyang. Pandangannya juga menjadi lebih dalam. Saat permaisuri es dan permaisuri salju saling memandang, tubuh mereka mulai bercahaya dengan cahaya berwarna berbeda. Ini bukan akhirnya. Batang rumput aneh diam-diam muncul di belakang punggung mereka. Semua daunnya berubah ilusi dan hanya meninggalkan 2 kristal es berbentuk berlian di belakang. Kedua kristal ini melayang dan mendarat di kedua dahi Snow Empress dan Ice Empress, membuat mereka tampak lebih agung. Cahaya yang naik dari 2 permaisuri ini tampak berubah kokoh, dan melonjak ke depan. Cahaya putih dan hijau jade dari tubuh mereka melepaskan aura suhu sangat rendah. Pada saat ini, suhu di sekitar 2 permaisuri ini turun hampir nol mutlak. Oksigen cair jatuh di sekitar mereka seperti hujan gerimis. Mata vertikal mawar emas naik di belakang mereka pada saat ini. Di belakang mata vertikal ini, proyeksi 10 cincin emas muncul dan melintas dengan halus.
Sinar emas naik keluar. Itu adalah kejutan spiritual Huo Yuhao lagi. Meskipun mata vertikal segera menghilang dan menghilang setelah shock spiritual ini dilepaskan, serangan ini masih berhasil menyerang Titan. Titan terhuyung mundur dan mengerang. Lubang hidungnya sudah mengalir dengan darah segar. Setelah pembelaannya terhadap kekuatan spiritual dipengaruhi oleh reaving spiritual Huo Yuhao, perlawanannya telah mencapai titik terendah. Jika bukan karena fakta bahwa shock spiritual Huo Yuhao dikendalikan oleh Skydream Ichewon dan bukan oleh tubuh Huo Yuhao yang sebenarnya, dia akan terluka lebih parah. Cahaya putih dan hijau jade telah benar-benar terjalin sekarang untuk membentuk sepetak cahaya yang aneh, namun tampaknya mengandung kekuatan dingin paling dingin di langit dan bumi ini. Sebagai jalinan putih dan batu giok, mereka membentuk Ultimate Ice. Ini adalah kebanggaan para permaisuri es dan salju. Itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya besar yang dibebankan ke Titan. Saat ini, Titan telah dipengaruhi oleh dua serangan spiritual shock sebelumnya, dan tidak bisa melakukan pertahanan yang efektif. Dia telah meremehkan Huo Yuhao sejak awal. Dia hanya ingin melihat bagaimana kinerja Huo Yuhao setelah berbulan-bulan tidak melihatnya. Tapi Huo Yuhao memberinya kejutan besar. Raungan naga bernada rendah terdengar pada saat ini. Setelah ini, proyeksi hijau turun dari langit dan berubah menjadi penghalang yang menelan Titan. Penghalang ini terlihat sangat aneh. Sebenarnya ada 9 naga hijau yang berputar di sekitarnya, yang membuatnya terlihat sangat cerah dan menyilaukan. Ketika Pride of the Ice and Snow Empresses mendarat di penghalang ini, penghalang itu ternoda oleh campuran putih dan hijau jade. Namun, 9 naga hijau masih terus berputar di sekitarnya. Selain itu, kekuatan Pride of the Ice and Snow Empresses menjadi semakin lemah di setiap revolusi. Titan akhirnya jernih sekarang. Ketika dia melihat situasi di mana dia berada, dia tidak bisa menahan kutukan. Tubuhnya menyala dengan cahaya hitam. Dia akan melepaskan keterampilan jiwanya lagi. Apakah kamu tidak cukup malu? Suara marah berteriak. Sesosok berdiri di sampingnya dan meraih pundaknya. Dia terlempar kembali ke gerbang Clear Sky Castle, yang sekarang berdiri terbuka. The Ice and Snow Empresses kembali muncul lagi. Mereka memusatkan pandangan mereka pada pria jangkung dan kekar ini. Saat lampu menyala, mereka menghilang secara diam-diam, dan Huo Yuhao muncul kembali. Namun, tubuhnya bergetar sedikit sebelum dia jatuh dengan lembut ke tanah. Dia kehilangan kesadaran. Saat Ice Empress, Snow Empress, Skydream Ichewon, dan Star Anise Mysterious Ice Grace melepaskan kekuatan penuh mereka, bahkan sage jiwa dengan jiwa bela diri kembar tidak akan mampu menangani kelelahan. Huo Yuhao tidak memiliki rencana darurat setelah melepaskan serangkaian serangan pamungkas ini. Faktanya, dia tidak bisa bertarung lebih jauh karena perubahan emosional yang dia alami setelah melepaskan Palem Haodong. Serangan yang diikuti semuanya diselesaikan oleh 3 roh dan permaisuri esnya. Huo Yuhao telah membuktikan betapa bagus dan menakutkannya memiliki roh. Kalau bukan karena Niu Tian, yang telah membantu Titan memblokir serangan terakhir, Pride of the Ice and Snow Empresses mungkin bisa secara serius melukai Titan, bahkan jika itu tidak mampu mengatasi tubuh fisiknya yang kuat. Kakak laki-laki, aku, Titan bergegas keluar dari Clear Sky Castle lagi, tampak tertekan. Saat ini, masih ada darah yang mengalir dari hidungnya. Niu Tian tampak sedikit murung. Apakah mungkin bagimu untuk menjadi lebih tidak berguna? Wajah Titan memerah saat ini. Brother Elder, saya hanya menggunakan 30% dari kemampuan saya sebelumnya. Siapa yang tahu kalau pria ini begitu sesat? Dia mampu menekan semangatku dan melepaskan serangkaian serangan berurutan. Awalnya saya berpikir bahwa dia tidak akan bisa menyakiti saya, bahkan jika saya membiarkannya menyerang semua yang dia inginkan. Tetapi dia memiliki kekuatan aneh yang mampu menurunkan pertahanan spiritual dan fisik saya. Dia sesat. Baru beberapa bulan, kenapa sepertinya dia sudah berubah total? Petik 2. Niu Tian mendengus dan berkata, ini adalah orang yang dipilih kekasih kita. Akan aneh jika dia payah. Jika bukan karena saya, Anda akan berada dalam kesulitan besar. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao melayang ke pelukannya sebelum auranya bahkan terungkap. Membawa Huo Yuhao, Niu Tian berbalik dan memasuki Clear Sky Castle. Tanda pisah. Ketika Huo Yuhao akhirnya sadar kembali, dia hanya merasakan rasa sakit yang menusuk seluruh tubuhnya. Kepalanya masih baik-baik saja, dan kekuatan rohaninya tidak terlalu terkuras. Namun,
Kekuatan jiwanya telah sepenuhnya dirancang ulang setelah ia melepaskan kekuatannya sepenuhnya pada saat terakhir. Jika ini sebelum dia menyatu dengan semua yang diberikan Wang Qiwer, Permaisuri Es dan Skydream Ichewon tidak akan berani menggunakan kekuatan seperti itu, tubuhnya akan runtuh sepenuhnya jika mereka melakukannya. Bahkan sekarang, Huo Yuhao masih merasa sangat lemah. Otot dan tulangnya sakit, sementara kekuatan jiwanya benar-benar terkuras. Dia tidak punya energi sama sekali. Di mana ini? Huo Yuhao linglung saat dia melihat langit-langit batu. Tiba-tiba, dia merasa sedikit tersesat. Dia memiliki perasaan seperti itu setiap kali dia melepaskan 3 keterampilan Hao Dong tertinggi. Sangat sulit baginya untuk pulih setelah terbenam secara emosional. Lebih jauh, gejala ini memburuk setiap kali dia melepaskan palem Hao Dong. Sepertinya saya benar-benar harus menggunakan Hao Dong palem lebih hemat di masa depan, Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Dia juga perlahan mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Ini harusnya Clear Sky Castle. Apakah saya di dalam? Dia secara sadar ingin bangun, tetapi rasa sakit yang dia rasakan tiba-tiba meningkat. Dia mengerang pelan sebelum berbaring kembali. Dia juga mulai bernapas lebih berat. Jangan bergerak, perintah suara bernada rendah. Setelah ini, pintu terbuka, dan Niu Tian masuk. Huo Yuhao menatapnya, dan tanpa sadar menyapanya, Paman Niu Tian. Niu Tian tidak mengakui kata-katanya, tetapi juga tidak membalas. Dia berjalan ke sisi tempat tidur Yuhao dan mengawasinya dengan mata berbinar. Rambut Huo Yuhao berdiri. Paman Niu Tian, di mana Paman Titan? Apakah saya mengalahkannya? Petik 2. Niu Tian mendengus, kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Mengingat kemampuan Anda, bagaimana Anda bisa mengalahkan Titan? Jika bukan karena fakta bahwa dia dengan sengaja membuatmu lebih mudah, dia akan bisa menghancurkanmu dengan satu serangan. Setelah dia selesai berbicara, Niu Tian merasa wajahnya berubah sedikit panas karena alasan yang tidak diketahui. Dia benar dalam uraiannya tentang kesenjangan antara kemampuan Huo Yuhao dan Titan. Namun, dalam pertarungan itu, Huo Yuhao langsung nampak bersemangat. Paman Niu Tian, aku tahu bahwa kemampuanku masih belum cukup baik. Saya masih jauh dari kekuatan yang dibutuhkan untuk melindungi Donger. Namun, bisakah saya melihatnya? Saya sangat merindukannya. Emosinya menjadi rapuh, karena tubuhnya lemah. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia dan Donger tidak bisa bertemu satu sama lain walaupun mereka begitu dekat, Huo Yuhao merasa seolah-olah jantungnya ditusuk dengan pisau. Rasa ingatannya mulai menelannya. Mengapa dia selalu menjadi lebih kuat setiap kali dia melepaskan 3 keterampilan Hao Dong tertingginya? Terlepas dari pengembangan kemampuannya, itu juga ada hubungannya dengan kerinduannya akan Wang Donger. Dia akan menjadi mabuk dan gila, yang membuatnya lebih kuat. Niu Tian menghela nafas saat melihat negara bagian Huo Yuhao berada di dan berkata, beristirahat dulu. Huo Yuhao dibangunkan, dan bergegas berkata, tubuh saya baik-baik saja. Paman Niu Tian, aku bisa melihat Donger sekarang. Dia sepertinya mengumpulkan kekuatan dari suatu tempat yang tidak diketahui, dan merangkak ketika dia mentolerir rasa sakit yang memenuhi Im. Lapisan emas redup juga muncul di tubuhnya dan mendukungnya ketika dia duduk. Niu Tian sedikit terpana. Dia telah memeriksa tubuh Huo Yuhao sebelum ini, dan tentu saja tahu apa yang sedang terjadi. Huo Yuhao bisa duduk meskipun tubuhnya telah dirancang terlalu serius karena dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritualnya. Berbaring dan istirahat dulu. Kamu bisa pergi begitu tubuhmu lebih baik. Niu Tian melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut ditransmisikan ke tubuh Huo Yuhao. Dia dipaksa kembali turun dengan lembut. Huo Yuhao cemas ketika dia berkata, Paman Niu Tian, tolong biarkan aku melihat Donger. Dia berjuang untuk bangkit sekali lagi. Niu Tian berkata, bukannya aku tidak ingin membiarkanmu melihatnya. Itu karena dia sudah tidak di sini lagi. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Petik 2. Apa? Dia tidak di sini lagi. Donger? Apakah Donger bangun? Petik 2. Niu Tian menjawab, dia memang terbangun beberapa waktu lalu. Ayahnya kembali untuk mengobati penyakitnya. Namun, itu melibatkan otaknya. Inilah sebabnya dia lupa segalanya setelah dia bangun. Dia juga sudah melupakanmu. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak perlu menemukannya lagi. Bahkan jika Anda melakukannya, dia tidak akan bisa mengenali Anda. Petik 2. Hebat. Huo Yuhao bersemangat, dan hampir melompat dari tempat tidurnya. Namun, dia jatuh kembali ke tempat tidur karena rasa sakit yang menusuk.
Meskipun dia menggertakkan giginya kesakitan, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Niu Tian bingung ketika dia menatapnya dan bertanya, "Kamu senang Donger telah melupakanmu?" Huo Yuhao menjawab, "Tentu saja tidak. Saya senang karena dia sudah bangun, dan penyakitnya telah diobati juga. Saya tidak percaya bahwa dia telah melupakan saya. Dia tidak bisa melakukannya. Bahkan jika dia melakukannya, saya bisa membuatnya ingat. Paman Niu Tian, di mana dia? Tolong beritahu aku. Saya dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya." Petik 2. Ekspresi Niu Tian berubah dingin, dan dia berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa dia tidak lagi Wang Donger. Saya juga tidak tahu kemana ayahnya membawanya. Dia menggunakan nama lamanya sekali lagi." Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan linglung, "Tidak ada hal lain yang penting. Senang mengetahui bahwa dia aman dan sehat." Petik 2. Niu Tian menggelengkan kepalanya ketika dia memandang Huo Yuhao dan menjawab, "Seorang pria harus memiliki aspirasi, dia tidak bisa hanya dibebani oleh hubungan. Tinggalkan begitu Anda pulih. Jika Anda ingin tahu di mana dia pergi, tanyakan kepada saya ketika Anda seorang Douluo berjudul. Kalau tidak, itu akan tergantung pada nasibmu satu sama lain." Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia tidak memberi Huo Yuhao kesempatan untuk bertanya lagi. Dia hanya berbalik dan pergi. Tanda pisah. Emosi Huo Yuhao perlahan stabil setelah Niu Tian pergi. Dia berbaring di ranjang batu dan terus berkata pada dirinya sendiri untuk tenang. Dia hanya bisa berpikir dengan benar jika dia menenangkan dirinya. Ada beberapa informasi penting dalam kata-kata Niu Tian sebelumnya. Wang Donger telah terbangun dan dirawat. Tidak diragukan lagi itu hal yang paling penting. Dia takut Wang Donger dalam kondisi yang lebih buruk daripada hanya tidur nyenyak, seperti yang dialami Wang Qiwer. Dia takut dia meninggalkannya selamanya. Karena Wang Donger sudah bangun dan dirawat, masalah terbesarnya telah terpecahkan. Meskipun dia belum berhasil melihatnya, dia masih sangat senang dan lega sekarang. Dia ingat apa yang dikatakan Niu Tian kepadanya sebelumnya. Dari nada suara Niu Tian, dia bisa tahu bahwa Niu Tian berbohong kepadanya tentang kondisi dan kepergian Wang Donger. Sementara kondisi Wang Donger telah membaik, tidak diragukan lagi berita buruk bahwa dia telah kehilangan ingatannya dan melupakan semua yang telah terjadi di antara mereka. Selanjutnya, Niu Tian bahkan menyebutkan bahwa dia telah mengubah namanya. Dia bukan lagi Wang Donger tua. Jika dia bukan Wang Donger, siapa dia? Dia dipanggil apa sekarang? Kemana dia pergi? Kemana ayahnya akan membawanya? Semua keraguan ini muncul dalam pikiran Huo Yuhao. Sayang sekali dia tidak bisa mendapatkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Niu Tian terdengar sangat gigih. Dia tidak akan membocorkan kemana Wang Donger pergi, tidak peduli berapa banyak Huo Yuhao mengganggunya. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa menemukan Wang Donger? Niu Tian hanya memberinya dua jawaban sebelumnya. Pertama, Huo Yuhao harus menjadi titlet Douluo 9 cincin pertama. Itu tidak diragukan lagi akan berarti bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Wang Donger, dan Niu Tian akan mengungkapkan keberadaannya kepadanya. Selanjutnya, itu tergantung pada nasib Huo Yuhao dengan Wang Donger. Namun, benua Douluo sangat besar. Apakah dia benar-benar dapat menabraknya? Ya, itu pasti mungkin. Huo Yuhao berkata pada dirinya sendiri. Qiwer menyerahkan kekuatan takdirnya kepadaku. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan keberuntungan ini? Saya harus cepat menjadi kuat dan berharap keberuntungan akan membantu saya menemukan Donger. Setelah dia memikirkan semuanya, emosi Huo Yuhao perlahan stabil. Karena Wang Donger baik-baik saja, dia tidak lagi sedih dan sakit hati seperti sebelumnya. Dia langsung bertekad untuk pulih dan mengikuti rencana awalnya. Ketika dia meningkatkan kemampuannya, dia akan menunggu keberuntungan wanita untuk bersinar padanya. Saat dia selesai berpikir, Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menopang dirinya lagi. Dia menggertakkan giginya dan duduk bersila sambil menanggung rasa sakit. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan mulai mengedarkannya di dalam tubuhnya sesuai dengan sirkulasi kekuatan jiwanya. Dia berusaha memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Tubuhnya memang yang terkuat di antara mereka yang seusia. Kekuatan jiwanya perlahan pulih, dan mulai beredar ke seluruh tubuhnya. Destar Anise Mysterious Ice Grace muncul sekali lagi. Setelah kekuatan jiwanya mencapai tingkat tertentu, itu mulai membimbing energi asal langit dan bumi untuk menyatu dengan tubuhnya dan mempercepat proses pemulihannya. Energi hidupnya yang sangat besar juga sangat efektif untuk membantunya pulih.
Dalam waktu kurang dari 6 jam, kekuatan jiwanya pulih ke kondisi puncaknya, dan rasa sakit yang dideritanya juga telah hilang. Bab 416, Merekrut Tang Dong. Niu Tian dan Tai Tan tidak melihatnya lagi. Sebaliknya, mereka memiliki murid-murid Clear Sky Sect mengawalnya keluar dari Clear Sky Castle. Huo Yuhao melangkah keluar dari Clear Sky Castle dan menyaksikan gerbang besarnya ditutup. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memiliki kekuatan seorang Dou Luo berjudul ketika dia kembali lain kali. Akan lebih baik jika dia bisa membawa Donger bersamanya pada saat itu. Dia mengetuk kakinya di tanah dan melompat turun dari Clear Sky Peak, begitu saja. Dia memantul ke sisi gunung terus-menerus saat dia bergegas turun secepat mungkin. Dia jatuh melalui awan sebelum dia memperluas alat jiwanya yang terbang dan mengaktifkan kekuatan jiwanya, berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir saat dia menghilang ke kejauhan. Tanda pisah. Kembali ke dalam Clear Sky Castle. Niu Tian dan Tai Tan menyaksikan Huo Yuhao pergi saat mereka berdiri di dekat jendela di kamar tertinggi di kastil. Mereka mengenakan ekspresi berbeda di wajah mereka. Tai Tan tampak sedikit murung. Terbukti, dia tidak melupakan pertarungan yang baru saja dia lakukan dengan Huo Yuhao. Dia bergumam pelan, hidup ini sulit bagi orang ini. Tetapi pikirannya tampak jauh lebih tangguh dan tegas daripada terakhir kali. Petik 2. Wajah Niu Tian penuh dengan kekaguman dan penghargaan. Iya nih, tidak mudah baginya untuk menjadi seperti itu di usia seperti itu. Semoga dia bisa memenuhi persyaratan orang itu secepat mungkin. Sebenarnya, saya tidak tega menyaksikan anak ini disiksa seperti ini. Donger, oh, maksudku Phoenix kecil kita, aku ingin tahu apa yang dia lakukan saat ini. Saya berharap mereka bisa saling bertemu di luar. Tai Tan berkata, orang itu sangat kejam. Dia cukup terampil menyiksa orang, tetapi apakah Anda pikir saudari kita tahu tentang ini? Petik 2. Niu Tian terkekeh dan berkata, akan aneh jika dia berani memberitahunya. Namun, saya bisa mengerti apa yang dia rasakan. Dia laki-laki, dan ketika anak perempuan yang paling kamu cintai dicuri oleh lelaki lain, suasana hatimu tidak bisa terlalu baik. Petik 2. Tanda pisah. Huo Yuhao tidak melanjutkan menuju Shrek Academy setelah dia meninggalkan Clear Sky Sect. Saat ini, dia diliputi oleh emosi, dan bukan hanya karena dia telah menerima kabar baik bahwa Donger telah pulih. Dia juga bersemangat karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia harus berhenti dan beristirahat setelah setiap 2 jam karena keadaan tubuhnya saat ini. Dia menemukan sebuah kota kecil ketika malam tiba dan menginap di sebuah hotel. Dia melanjutkan perjalanannya saat fajar menyingsing keesokan harinya. Dia mengambil 4 jam lagi sebelum akhirnya meninggalkan perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan memasuki perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Dia langsung pergi ke ibu kota Star Luo Empire, Star Luo City. Saat itu tengah hari sebelum Star Luo City terlihat. Huo Yuhao melambat, turun dari langit dan mendarat di tanah. Star Luo City adalah ibu kota Star Luo Empire, dan pertahanan udara mereka sangat ketat dan ketat. Dia bisa mengalami masalah kapan saja dalam jarak 50 km dari Star Luo City, jadi Huo Yuhao mendarat di tanah jauh sebelum itu. Selain itu, dia tidak harus pergi ke Star Luo City untuk mencapai tujuannya. Huo Yuhao menemukan tempat sepi dan terpencil yang tanpa orang dan melepas alat jiwanya yang terbang. Dia menarik semua yang relatif menarik dari tubuhnya dan menempatkan mereka ke dalam cincin jiwa tipe penyimpanannya. Dia memutar cincinnya sehingga Starlight Sapphire-nya menghadap telapak tangannya. Kecuali dia membuka tangannya untuk dilihat orang lain, tidak ada yang akan melihat permata yang mempesona itu. Dia melepas seragam Shrek dan mengenakan pakaian Rami sebelum mengeluarkan serangkaian botol dan kaleng cat dan krem. Mengubah penampilannya adalah bagian dari pelatihan yang telah diterimanya selama rencana prajurit tertinggi. Meskipun dia merasa sedikit tidak terbiasa dengan proses saat dia menyamar, standarnya masih ada. Tidak butuh waktu lama untuk mengubah penampilannya menjadi seperti seorang pemuda yang sederhana yang tampak tipikal. Dia terlihat sangat sederhana dan jujur, dan sangat sederhana di saat yang bersamaan. Dia tampak seperti berusia lebih dari 20 tahun, penampilannya adalah jenis yang sulit untuk dibedakan dalam kerumunan orang. Huo Yuhao memeriksa penampilannya setelah berbaikan dan mengangguk dengan puas sebelum dia mulai berjalan menuju Star Luo City. Namun, tujuannya bukan Star Luo City. Tanda pisah, dia tidak menggunakan kekuatan jiwa, jadi dia tidak bergerak secepat itu. Setelah sekitar 1 jam,
Sekelompok bangunan memasuki visinya. Huo Yuhao segera berhenti ketika melihat struktur ini. Dia mengepalkan tangan perlahan dan menekan bibirnya erat. Di mana ini? Tempat ini dulunya adalah rumahnya. Kediaman Duke Macan Putih, tempat ia bersumpah untuk kembali sehingga ia bisa membalaskan dendam ibunya. Sejak ibunya meninggal, tempat ini bukan lagi rumahnya. Sebaliknya, ini telah menjadi tempat di mana musuh-musuhnya tinggal. Wajah White Tiger Duke, Dai Yueheng, dan Dai Huabin dengan cepat muncul dalam benaknya. Kebencian dan pembalasan yang ditekan Huo Yuhao jauh di dalam hatinya langsung meledak seperti air mancur. Aku kembali, Ibu. Meskipun aku belum cukup kuat, aku akan berada di masa depan, dan aku pasti akan membalaskan dendammu untuk selamanya. Petik 2. Dia mengambil langkahnya saat dia berjalan cepat menuju kediaman Duke Harimau Putih. Tentu saja, dia tidak akan memasuki mansion White Tiger Duke. Sebagai gantinya, dia melanjutkan menuju petak kecil bukit ke sisi yang berbatasan dengan kediaman Duke Harimau Putih. Huo Yuhao tumbuh di tempat ini, dan dia masih sangat akrab dengannya meskipun dia sudah tidak kembali ke sini selama bertahun-tahun. Dia dengan cepat menemukan tujuannya. Batu nisan tinggi muncul di kejauhan. Batu nisan ini setidaknya setinggi 2 meter, dan lebar serta luas. Lingkungannya telah direnovasi dan dihiasi dengan granit dan tampak halus dan indah. Bahkan ada ukiran Kaisar Bis di permukaan nisan, mengawasi yang dikebumikan di sana. Ada kuburan di balik batu ini, juga dibangun dari granit. Mata Huo Yuhao menjadi basah ketika dia melihat batu nisan ini. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan, dan tulisan di permukaan batu nisan itu jelas disajikan kepadanya. Kuburan istriku, Huo Yun. Nama Dai Hao terukir di bawah tulisan ini. Ini adalah kuburan ibu Huo Yuhao, tetapi sangat berbeda dari ketika dia meninggalkan tempat ini. Saat itu, dia masih muda dan tidak memiliki sarana untuk memberi ibunya pemakaman akbar. Dia hanya bisa menggunakan spidol kayu yang telah diukir dan diukir dengan tangannya sendiri, dan beberapa loes. Pada saat ini, batu nisan ibunya telah direnovasi, tetapi masih terletak di tempat yang dulu. Namun, itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, dan sekarang seseorang telah merenovasi makam ibunya. Huo Yuhao sedikit linglung saat dia perlahan berlutut di depan nisan ibunya. Kebencian dan balas dendam yang berkobar-kobar di hatinya secara tak sadar berkurang, tetapi air mata mengalir deras saat dia meletakkan kepalanya di depan nisan ibunya dan menangis terseduh-seduh. Bu, aku kembali. Aku di sini untuk bertemu denganmu. Huo Yuhao telah pergi selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia kembali untuk memberi hormat kepada ibunya. Hatinya penuh rasa bersalah. Huo Yuhao menjadi semakin kuat selama bertahun-tahun dan telah bekerja sangat keras sehingga dia hampir tidak beristirahat sama sekali. Dia bahkan tidak berani memikirkan ibunya, karena dia takut dia tidak akan bisa menolak dorongan untuk membalaskan dendam pada ibunya. Lebih dari 8 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan tempat ini. Huo Yuhao telah berubah dari anak yang lemah menjadi jiwa sage yang kuat dengan jiwa bela diri kembar setelah 8 tahun, dan semuanya telah berubah. Dia akhirnya memiliki keberanian untuk kembali dan memberikan penghormatan kepada ibunya. Harapan terbesarnya adalah untuk membalas ibunya, dan agar Duke Harimau Putih, Dai Hao, berlutut di depan kuburan dan pertobatan ibunya. Makam ibunya telah direnovasi, dan Dai Hao telah membangun kembali nisannya dan memanggilnya istrinya. Itu selalu yang paling diinginkan ibu. Tapi mengapa Dai Hao tidak melakukan itu untuknya bertahun-tahun yang lalu? Dia tidak pernah mengunjungi kami, dan kamu harus mati dengan sangat kejam pada akhirnya. Kerinduan Huo Yuhao untuk ibunya, dan kesedihan yang terbawa dalam hatinya terus-menerus muncul, dan bermanifestasi sebagai air mata yang berceceran di seluruh batu nisan ibunya. Tekanan yang harus dia tanggung dalam hatinya selama beberapa hari ini, kerinduannya pada Donger, dan rasa bersalahnya terhadap Kiwer tampaknya dilepaskan melalui isak tangisnya ketika air matanya mengalir tak terkendali. Huo Yuhao berbaring di atas batu nisan ibunya dan tertidur di beberapa titik, dan tidur siang ini sangat baik dan stabil. Tanda pisah. Dia bermimpi ibunya kembali, dan Duke Harimau Putih memegang tangannya di pinggang ibunya. White Tiger Duke memiliki senyum hangat dan samar di wajahnya, dia dengan lembut memanggil namanya, sementara ekspresi ibunya penuh dengan kebahagiaan saat dia bersandar ke pelukan White Tiger Duke. Sayangnya, itu semua hanya mimpi. Fajar menyingsing pada hari kedua ketika Huo Yuhao bangun dari mimpinya,
Pakaiannya basah dari embun pagi, tetapi dia merasa seolah-olah semua kesedihan dan keputusasaannya telah terkuras melalui air matanya. Huo Yuhao berlutut di depan nisan ibunya lagi dan bersujud 9 kali dengan sungguh-sungguh. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan khawatir, Ibu. Aku akan selalu mengingat kebencian ini, dan aku akan membuktikan kepada orang itu bahwa putramu lebih kuat dari dia. Saya dapat melakukan apa yang dia bisa, dan suatu hari, saya akan kembali ke tempat ini, Istana Adipati Harimau Putih, dengan benar dan adil, dan saya akan menginjak setiap orang dari mereka. Saya akan membuat semua orang membalas Anda dengan 10 kali, 100 kali rasa sakit yang mereka sebabkan kepada Anda. Saya akan memaksa Duke Harimau Putih untuk menyambut Anda kembali ke Istana Duke Harimau Putih dan mengakui bahwa Anda adalah istri resminya. Aku akan memaksanya untuk berlutut di depan kuburmu untuk bertobat." Petik 2. Huo Yuhao mengambil persembahan yang telah dia persiapkan setelah pidatonya dan meletakkannya di depan kuburan ibunya, satu persatu. Dia bersujud kencang beberapa kali lagi sebelum dia berdiri. Dia berbalik, namun melirik nisan ibunya karena dia tidak tahan untuk pergi. Dia menyeka air mata dari wajahnya, dan matanya menjadi tegas dan ditentukan sekali lagi saat dia melangkah ke kejauhan. Dia tidak melanjutkan menuju Star Luo City. Sebaliknya, dia mengambil langkahnya saat dia melakukan perjalanan ke barat. Dia berlari agak jauh sebelum melepaskan alat jiwa tipe terbangnya dan terbang cepat ke kejauhan. Tanda pisah. Setelah 2 jam, dia berhenti di sebuah kota berukuran sedang di dalam kerajaan Star Luo. Dia menciptakan identitas baru untuk dirinya sendiri dan membeli dokumen untuk 30 koin jiwa emas, makan ringan sebelum melanjutkan perjalanannya. Imperial Radiant City terletak di sudut barat laut Star Luo Empire dan berjarak kurang dari 100 km dari Mingdou Mountain Range. Itu kurang dari 500 km dari perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan merupakan salah satu benteng penting Kekaisaran Bintang Luo untuk bertahan melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Kota ini adalah salah satu kota terpenting yang bertanggung jawab atas penyediaan untuk kam-kam garis depan. Ada 2 legiun cadangan yang ditempatkan di kota ini. Pasukan cadangan biasanya memiliki 1,5 kali pasukan yang dimiliki pasukan reguler, dan mereka menjalani pelatihan yang keras dan ketat, seperti pasukan reguler. Segera setelah legiun reguler menderita kerugian di garis depan, legiun cadangan ini akan mengumpulkan prajurit untuk mengisi legiun reguler. Cadangan Imperial Radiant City sepenuhnya terdaftar. Duke Harimau Putih adalah marsal tentara bidang barat, dan mereka mungkin menghadapi pasukan besar Kekaisaran Sun Moon kapan saja. Tidak ada yang berani mengendur atau bermain-main di tempat ini. Oleh karena itu, 2 legion cadangan Imperial Radiant City berada di kekuatan penuh mereka 15.000 orang. Mereka dapat mengirim tentara ke garis depan dalam waktu 4 jam selama garis depan membutuhkannya. Imperial Radiant City juga merupakan lumbung penting bagi Korps Barat. Dinding kota itu keras dan tebal, dan keamanannya ketat. Semuanya ditangani oleh bawahan Duke Macan Putih yang paling terpercaya. Kedua legion cadangan ini secara kolektif dikenal sebagai tentara lapangan barat, dan secara individual dikenal sebagai Legiun Cadangan ke-4 dan Legiun Cadangan ke-6. Baru-baru ini, kedua pasukan ini mulai merekrut tentara baru, karena sekelompok tentara yang sudah terlalu tua telah pensiun dari tentara. Kekaisaran Sun Moon adalah ancaman besar, jadi Kekaisaran Bintang Luo telah menciptakan jaring luas untuk meminta darah baru. Ini terutama berlaku bagi para veteran yang pernah berperang sebelumnya, dan Kekaisaran mempertahankan mereka dengan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Namun meski begitu, manusia harus menjadi tua pada akhirnya. Tubuh manusia normal akan mulai menua lebih cepat setelah mereka melewati 40, dan menjadi sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan kondisi yang diperlukan dalam tentara. Sekelompok veteran pasti akan pensiun setiap tahun dari tentara reguler dan cadangan. Prajurit baru harus direkrut untuk menggantikan para veteran yang telah pensiun. Legiun Cadangan ke-6 Tentara Lapangan Barat saat ini merekrut tentara baru itu. Cadangan ke-4 telah berhenti merekrut baru kemarin. Karena suasana di perbatasan sangat tegang, banyak keluarga dari kota di sepanjang perbatasan tidak mau membiarkan anak-anak mereka mendaftar. Jika anak-anak mereka menjadi tentara, ada kemungkinan mereka akan melangkah ke medan perang, dan itu berarti mereka bisa dalam bahaya. Oleh karena itu, rekrutmen Legiun Cadangan ke-4 belum berhasil. Namun, rekrutmen memiliki manfaatnya. Itu adalah cara terbaik bagi orang yang terperosok dalam kemiskinan untuk menjadi kaya dengan melakukan perbuatan baik,
dan pelayanan di ketentaraan adalah jalan pintas tercepat untuk naik pangkat sosial. Karena itu, ada beberapa anak muda yang percaya bahwa tubuh mereka cukup kuat, dan cukup berani untuk maju untuk bergabung dengan tentara. Legiun cadangan ke-6 ditempatkan di sisi barat Imperial Radiant City. Tempat mereka merekrut tentara baru menghadap gerbang Imperial Radiant City, dan semua orang yang bergerak masuk atau keluar kota dapat dengan jelas melihat stan Legiun. Tanda pisah. Pada saat ini, beberapa veteran terus-menerus berteriak kepada anak-anak muda yang berjalan di sepanjang jalan. Legiun cadangan ke-6 sedang merekrut tentara. Anda akan diberikan kompensasi dan gaji yang besar. 4 koin jiwa perak diberikan setiap bulan sebagai bayaran prajurit, dan kami tidak akan pernah menurunkan jumlah itu. Anda akan mendapatkan 3 kali sehari, dan 2 kali makan dijamin mengandung daging. Seragam dan senjata akan diberikan segera setelah Anda lulus audit. Menjadi seorang prajurit adalah usaha yang mulia. Anda akan melindungi kekaisaran. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan Legiun Cadangan ke-6. Petik 2. Kata-kata veteran ini efektif, sampai batas tertentu. Banyak anak muda yang bersedia mendaftar berasal dari keluarga miskin, dan gaji dan makanan seorang prajurit adalah yang paling mereka harapkan. Begitu mereka mendaftar, mereka akan diberi gaji sebulan, dan jumlah ini cukup untuk mengubah hidup keluarga mereka selama beberapa waktu. Antrian panjang terbentang di depan bilik rekrutmen. Ada 20 beberapa pria muda dan bugar yang berusaha mendaftar di ketentaraan. Pengaturan bilik rekrutmen sederhana. 2 veteran duduk di belakang meja panjang, bersama dengan seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang perwira. Namun, semua orang bisa tahu dari seragamnya bahwa peringkatnya tidak setinggi itu, bahkan jika dia seorang perwira. Nama, Ge Dazuang, usia, 23. Tolong tunjukkan pada saya dokumen identitas Anda, kata petugas itu kepada pemuda di depannya. Pemuda itu buru-buru melewati sebuah buku kecil. Di Star Luo Empire, setiap orang memiliki dokumen identifikasi yang ditugaskan oleh militer, dan ada tanda air sederhana bersama dengan segel yang unik untuk kota tempat lahirnya setiap warga negara. Memalsukan dan mereplikasi dokumen semacam itu relatif rumit. Lebih lanjut, militer dapat melakukan penyelidikan dengan menggunakan dokumen identifikasi ini ketika benar-benar diperlukan. Pergi ke sana, temukan berat batu yang bisa Anda angkat untuk kita lihat. Petugas itu menunjuk ke tumpukan batu di dekatnya. Ada sekitar selusin dari mereka. Berat terbesar adalah sekitar ukuran batu kilangan, sedangkan yang terkecil adalah setidaknya 20 kg. Penilaian rekrutmen sangat sederhana. Tentara baru dinilai kekuatannya, dan mereka harus melalui kamp pelatihan. Prajurit baru yang tidak menjalani setidaknya 1 tahun pelatihan tidak diizinkan masuk ke medan perang kecuali mereka menunjukkan kecakapan luar biasa. Ya, Ge Dazuang mengakui dengan keras dan buru-buru berlari ke tumpukan bobot batu. Dia menimbang beberapa bobot yang berbeda sebelum dia menemukan yang relatif besar, melenturkan tangannya, dan mengangkatnya. Naik, Ge Dazuang berseru saat dia perlahan-lahan mengangkat beban ke udara. Wajahnya memerah, dan sepertinya dia berusaha keras, tapi dia berhasil mengangkat kunci batu di atas kepalanya pada akhirnya. Pengukuran ini dianggap selesai setelah rekrutmen mengangkat beban di atas kepalanya. Ya, tidak buruk. Kamu cukup kuat. Anda telah lulus, bekerja keras di masa depan. Legiun Cadangan ke-6 adalah tempat talenta diproduksi. Jika Anda cukup beruntung untuk pergi ke garis depan, Anda bahkan mungkin bisa mencapai prestasi militer yang mulia. Petugas mengambil kartu kayu yang bertuliskan, pribadi, dari meja dan menyerahkannya kepada Ge Dazuang ketika ia selesai berbicara. Ge Dazuang buru-buru mengucapkan terima kasih kepada petugas itu dengan senyum di wajahnya. Dia bisa menebus gaji tentara selama 1 bulan dari Quartermaster dengan kartu kayu ini, sebelum dia diberi seragam dan senjata. Sebagian besar pemuda yang datang sesudahnya lulus penilaian. Hanya seorang pemuda yang sangat kurus bahkan tidak bisa mengangkat beban paling ringan, dan ditolak. Selanjutnya, petugas itu tampak sedikit mengantuk ketika dia bersandar di kursinya dan berteriak dengan malas. Seorang pemuda jangkung dan kurus berjalan di depannya dan mengeluarkan dokumen identitasnya. Petugas itu bisa mengatakan bahwa pemuda ini cukup pintar dan pintar. Dia mengambil dokumen pemuda ini dan berkata, Tang Dong, dari kota Four Leaves. Lahir dari keluarga petani. Berapa usia kamu? Tang Dong tampak agak tidak jelas. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya berusia 19 tahun. Petugas itu senang dipanggil sebagai Tuan.
Dia berkata kepada Tang Dong, pergi dan angkat berat batu. Ya, Tang Dong berjalan ke tumpukan kunci batu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan ke berat batu yang kira-kira sebesar batu kilangan, beratnya hampir 100 kilo. Tang Dong mencengkeram berat batu dengan kedua tangan dan mengerahkan kekuatan di kakinya saat dia tiba-tiba mengangkat beban ke udara. Dia bergoyang sedikit sebelum mengayunkan beban dan mengangkatnya di atas kepalanya. Petugas itu terkejut. Tang Dong meletakkan berat batu itu kembali ke tanah. Wajahnya tampak agak memerah, mungkin karena kekuatan yang baru saja dia perlihatkan. Tidak buruk, tidak buruk. Anda tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi Anda cukup kuat. Bahkan saya tidak bisa mengangkat beban terbesar. Anda memiliki masa depan. Anda telah lulus. Ayo, ambil ini. Dia mengambil kartu emas dari tumpukan kecil mereka di atas meja, dan memberikannya kepada Tang Dong. Kartu emas ini memiliki Private First Class yang terukir di permukaannya. Dalam pasukan Star Luo Empire, prajurit memiliki peringkat terendah, diikuti oleh kelas 1 pribadi. Itu adalah kesenjangan yang jelas dan penting antara peringkat terendah dan terendah kedua. Privat kelas 1 diperlakukan jauh lebih baik daripada privat normal. Mereka diberi seragam normal, dan dilengkapi dengan baju besi kulit sederhana dan tombak. Mereka diberi 6 koin jiwa perak setiap bulan, sementara prajurit hanya diberi 4 koin. Prajurit hanya diberi seragam kain dan pisau sederhana. Terima kasih, Tuan, jawab Tang Dong dengan penuh terima kasih, mengambil kartu emas dan melanjutkan ke barak. Tang Dong melihat sebuah papan bertuliskan, Quartermaster, tertempel di tanah begitu dia berjalan ke barak, dan ada juga panah yang menunjuk ke arah tertentu. Tang Dong berhenti di jalurnya, dan ekspresi kecewa muncul di wajahnya sebelum dia melangkah ke arah panah menunjuk. Tang Dong, Tang, dari Tang Sekte, dan Dong, dari Wang Donger. Bukankah pemuda yang tampaknya jujur dan sederhana ini Huo Yuhao, yang baru saja meninggalkan Clear Sky Sect dan hanya memberi hormat kepada ibunya? Ya, barak Star Luo Empire adalah tujuannya. Dia telah membuat keputusan ini sejak lama di dalam hatinya, dan dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri, seperti yang dilakukan White Tiger Duke bertahun-tahun yang lalu. Dia ingin mengumpulkan pahala sedikit demi sedikit, dan mencapai peringkat tinggi. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Duke Harimau Putih. Dia ingin berdiri di depan Duke Harimau Putih dengan benar suatu hari, dan dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk mencapai peringkat yang bahkan lebih tinggi dari peringkat Duke Harimau Putih. Dia akan mengungkapkan identitasnya ketika itu terjadi, dan dia akan menggunakan statusnya sendiri dalam kerajaan Star Luo untuk membersihkan nama ibunya, dan membalaskan dendamnya. Dia tidak peduli tentang kekuasaan dan otoritas. Namun, dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat dia secara individual, yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya sendiri adalah membunuh seseorang jika dia ingin membalas dendam ibunya. Bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin menggunakan prestasinya sendiri untuk kekaisaran untuk membersihkan nama ibunya dan mencari keadilan untuknya. Dia ingin ibunya merasa bangga karena dirinya, sehingga dia berhak disebut istri Adipati Macan Putih. Huo Yuhao tidak mau mengambil jalan pintas. Reputasinya mulai menonjol di benua Eropa, dan selama dia mau, bukan tidak mungkin baginya untuk secara langsung menjadi perwira tinggi di militer Star Luo Empire. Namun, bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin mengambil jalan yang sama dengan Duke Harimau Putih. Kerajaan Bintang Luo adalah negaranya, dan meskipun kerajaan ini tidak pernah memberinya apapun, tempat ini adalah rumah leluhurnya. Dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk naik melalui pangkat. Setelah semua, dia adalah guru pagoda roh pagoda yang terhormat, dan juga anggota seumur hidup, dan dia menikmati status substansial di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika dia muncul di kerajaan Bintang Luo dengan identitasnya sendiri, dia bahkan dapat mempengaruhi situasi keseluruhan 3 kekaisaran asli benua Dou-Luo, bahkan jika itu terdengar seperti gagasan yang dibuat-buat. Kekuatan pribadi Huo Yuhao tidak seberapa bagi ketiga kekaisaran. Namun, kekuatan yang dia wakili terlalu kuat. Karena itu, ketika dia pergi ke budidaya pintu tertutup, dia memutuskan bahwa dia akan menggunakan identitas yang sama sekali baru untuk mencapai apa yang diinginkannya. Jadi, Tang Dong lahir. Quartermaster itu gemuk, dan Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa dia punya cukup banyak makanan setiap hari. Pria itu sedikit terkejut ketika dia melihat kartu privat First Class Huo Yuhao,
tetapi dia masih memberi Huo Yuhao peralatan dan kompensasi yang harus diterima oleh kelas privat, dan menyuruh Huo Yuhao untuk melapor ke lapangan latihan militer di sisi kiri barak tentara. Kekaisaran bintang Luo kaya, dan orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah kelas di atas sisanya dari peralatan yang mereka berikan kepada tentara mereka. Armor kulit terbuat dari kulit sapi yang dirawat. Meskipun baju besi kulit ini hanya bisa melindungi tubuh seseorang, itu sudah cukup untuk memberi prajurit rasa aman setelah mengenakannya. Tombak itu panjangnya sekitar 12 kaki, dan terbuat dari kayu putih yang sangat fleksibel. Ujung baja tombak itu panjangnya setengah meter, dan itu berkilau dengan cahaya dingin, tanpa 1 inci pun karat. Tentara diberi 2 seragam, yang terbuat dari kanvas yang layak. Seragamnya sangat sulit, dan meskipun mengenakannya tidak begitu nyaman, seragam itu jelas tahan lama, dan tahan terhadap kausan. Huo Yuhao berganti ke seragamnya dan baju besinya di tempat, meraih seragam lainnya dengan tangan kiri dan tombaknya dengan tangan kanan sebelum ia berlari menuju tempat latihan di sisi kiri kamp militer. Tempat latihan sangat luas, Huo Yuhao hampir tidak bisa melihat akhirnya. Ada palankes yang bekerja keras di tempat latihan, dan kompi-kompi kavaleri berkuda di kiri dan kanan. Prajurit Legiun cadangan ke-6 jelas berlatih keras. Sistem militer Kekaisaran Bintang Luo diatur dalam urutan naik, tim kecil, tim menengah, tim besar, batalion, divisi, dan legiun. Sebuah tim kecil memiliki 10 orang. Tim menengah terdiri dari 5 tim kecil, dengan total 50 orang. Sebuah tim besar terdiri dari 3 tim menengah, dengan total 150 orang. Sementara 1 batalion berisi 3 tim besar, dengan total 450 orang. 1 divisi terdiri dari 3 batalion, dengan total 1.350 orang, sementara pasukan reguler terdiri dari 6 divisi, 7.210 tentara. Menambahkan di unit transportasi dan unit logistik, serta unit tambahan lainnya, Legiun berisi sekitar 10.000 orang secara total. Cadangannya sedikit berbeda. Setiap pasukan cadangan terdiri dari 9 divisi tentara, dan di samping unit tambahan lainnya, pasukan cadangan memiliki sekitar 15.000 orang. Huo Yuhao dengan cepat menemukan titik perakitan untuk tentara baru, karena tentara veteran yang sedang menjalani pelatihan di sini dalam formasi yang ketat, dan tampaknya sangat mengintimidasi. Di sisi lain, beberapa ratus tentara baru berkumpul tidak jauh dari tempat dia berada, dan mereka tampak jauh lebih santai dan longgar dibandingkan. Mereka tidak berdiri dengan benar, postur tubuh mereka longgar dan tidak disiplin, dan bahkan ada orang-orang yang bermalas-malasan di belakang, atau duduk di tanah. Huo Yuhao buru-buru berlari begitu dia menemukan grup ini. Ada 3 orang berdiri di depan prajurit baru itu, yang tampak seperti perwira. Petugas yang membedakan sangat sederhana, mereka yang mengenakan baju besi emas pastilah petugas, dan setidaknya pemimpin tim menengah. Tentara seperti Huo Yuhao, yang juga mengenakan pelindung kulit kelas 1, biasanya akan menjadi pemimpin tim kecil. Pemimpin tim sedang mengenakan baju zirah chainmail, dan hanya pemimpin atau petugas tim besar yang berperingkat lebih tinggi dari pemimpin tim besar yang bisa memakai baju besi pelat. Petugas seperti komandan batalion, komandan divisi, dan komandan legiun mengenakan baju besi yang terbuat dari bahan yang berbeda. Mereka dibedakan satu sama lain dengan tanda-tanda khusus, seperti warna bulu-bulu pada helm mereka, atau warna jubah mereka, peralatan pengawal mereka, DEL. Pengawal Marsal Angkatan Darat Bidang Barat, Duke Harimau Putih Dai Hao, semuanya telah mengenakan baju zirah chainmail. Ini berarti bahwa mereka semua setidaknya adalah pemimpin tim menengah. Rekrut Tang Dong, laporkan. Huo Yuhao berjalan cepat di depan ketiga petugas itu. Dia tidak tahu hormat militer, tapi dia tahu bagaimana berdiri di perhatian. Ketiga petugas mengenakan baju zirah chainmail. Ketika mereka melihat baju besi kulit di tubuh Huo Yuhao, wajah mereka menunjukkan kejutan. Petugas yang berdiri di tengah memiliki tubuh yang kuat dan berotot, dan tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia berkata, kamu harus menjadi orang yang menjadi kelas 1 pribadi. Sepertinya fisikmu tidak buruk, namamu Tang Dong, kan? Kemarilah. Dia melambai pada Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan 3 petugas. Kesadaran Huo Yuhao berkedut, tetapi dia tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari ketiga petugas ini. Para perwira biasanya dipromosikan karena 2 alasan berbeda, yang pertama adalah promosi dari akumulasi pangkat militer, sedangkan yang kedua adalah promosi dari peningkatan kekuatan tempur. Namun,
Perwira yang naik pangkat karena kekuatan tempur mereka biasanya tidak menjadi komandan. Prajurit normal juga memiliki peluang untuk menjadi perwira tinggi, dan harus mengumpulkan pangkat militer. Namun, kenaikan mereka melalui peringkat jauh lebih menantang dibandingkan dengan guru jiwa. Pada akhirnya, seorang guru jiwa dianggap sebagai profesi paling agung dan kuat di benua Douluo. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan orang normal, dia hampir pasti akan dikalahkan dan dibunuh oleh seorang guru jiwa jika dia bertarung sendirian di medan perang. Petugas mengamati Huo Yuhao selama beberapa saat. Dia tidak bisa mengatakan dari penampilan Huo Yuhao bagaimana dia berbeda dari orang normal. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tang Dong, bagaimana Anda menjadi kelas 1 pribadi?" Huo Yuhao tersenyum dengan sederhana dan jujur dan berkata, "Tuan, saya cukup kuat, dan petugas rekrutmen membiarkan saya menjadi kelas 1 swasta karena itu." "Kamu kuat, ayo, mari kita coba." Dia menjangkau Huo Yuhao dengan tangan kanannya saat dia berbicara. Huo Yuhao mengalihkan tombaknya ke tangan kirinya dan mengenakan seragamnya di lengan kirinya sehingga ia bisa membebaskan tangan kanannya. Tangan kanan Huo Yuhao mencengkeram tangan kanan petugas, dan telapak tangan petugas langsung berkontraksi sebagai gelombang kekuatan yang dianggap cukup kuat bagi orang normal yang menekan tangan kanan Huo Yuhao. Tapi bagaimana kekuatan kecil ini bisa berarti bagi Huo Yuhao? Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa apapun, fisiknya sudah jauh lebih kuat daripada orang normal. Huo Yuhao tidak mendorong balik. Alih-alih, ia membiarkan petugas itu memutar dan mencengkeram sebanyak dan sesuka hatinya. Petugas itu merasa seolah-olah telapak tangan Huo Yuhao terbuat dari baja, dan dia tidak bisa membuat Huo Yuhao bergerak sedikit pun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Sangat kuat, petugas ini tidak melanjutkan kontes. Para perwira berpangkat rendah ini semuanya adalah veteran di ketentaraan, dan dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak rekrut. Dia menguji Huo Yuhao sejenak sebelum dia melepaskan cengkeramannya, dan memberi isyarat pada rekrutan di depannya. "Bergabunglah dengan formasi." "Ya, Tuan." Huo Yuhao mengakui ketika dia berbalik dan berlari ke barisan rekrutan. Sebagian besar rekrutan ini memiliki wajah penasaran dan novel di wajah mereka. Semua orang menyaksikan prajurit lain berlatih tidak jauh dari tempat mereka berada. Beberapa dari mereka menggosok kepalan tangan mereka, dan ada yang malas dan menganggur sehingga mereka berbaring di posisi yang berbeda. Semua orang berada di posisi yang berbeda. Namun, petugas tidak mengatakan apapun untuk membatasi mereka. Mereka hanya berdiri di depan semua orang dan berbicara dengan lembut, mengobrol di antara mereka sendiri. Perilaku mereka bisa membingungkan orang lain, tetapi bagaimana mereka bisa membingungkan mata Asura Huo Yuhao, yang kekuatan spiritualnya sudah ada di dunia material beton. Huo Yuhao memberi sedikit perhatian lebih, dan menemukan bahwa meskipun ketiga perwira ini sepertinya tidak peduli tentang rekrutmen itu, tetapi pada kenyataannya, perhatian mereka memang terfokus pada rekrutmen, dan mata mereka menjadi tajam dan fokus dari waktu ke waktu saat mereka mengamati mereka. Tentu saja, Huo Yuhao tidak mengingatkan rekrutan di belakangnya. Sebagai gantinya, dia berdiri lurus di dekat tepi formasi, dan tidak bergerak 1 inci pun saat dia menunggu dengan tenang. Tentara baru terus mengalir dan menambahkan diri ke dalam formasi, dan kelompok rekrut ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Jumlah mereka sekitar 500 ketika siang tiba. Salah satu dari 3 petugas tiba-tiba berbalik dan berlari. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang perwira lain yang mengenakan baju besi dari pelat baja perak yang berkilau dikawal kembali oleh petugas yang berlari kecil di depan orang-orang ini. Aura petugas baru ini sangat berbeda. Dia tinggi, dan wajahnya yang persegi panjang memiliki sedikit keagungan dan harga diri. Orang-orang yang direkrut ini sudah berdiri lama, dan mereka sudah berkeliaran ke segala arah, tetapi mereka sedikit membaik sekarang. Bahkan mereka bisa tahu bahwa perwira baru ini cukup tinggi. Petugas menempatkan dirinya di depan 500 orang yang direkrut itu. Petugas dalam baju zirah chainmail yang baru saja bergulat dengan Huo Yuhao tiba-tiba berteriak di atas suaranya, "Pasukan, perhatian!" Dia sangat keras, dan suaranya terdengar seperti menggelegar petir. Banyak rekrutan dikejutkan oleh suaranya dan menggigil sebagai respons. Semua orang benar-benar tenang dalam beberapa saat. Perwira yang memakai baju besi menyurvei calon anggota saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Dengarkan. Dari saat Anda mendaftar ke Legiun Cadangan ke-6, Anda telah menjadi salah satu prajurit termewah Kekaisaran Bintang Luo.
Tugas suci seorang prajurit adalah mengikuti perintah, dan seorang prajurit yang gagal mengikuti aturan ini akan ditangani sesuai dengan hukum militer. Saya Zhuang Tian, pemimpin tim besar dari tim besar kedua dari Batalion ketiga dari Divisi ke-7 Cadangan ke-6 Legion. Anda yang direkrut akan berada di bawah tanggung jawab saya selama 3 bulan ke depan. Sekarang, ranjang Anda akan ditetapkan, dan tugas Anda didelegasikan. Pasukan yang bertempur akan berdiri di sebelah kiriku setelah ini, dan tentara tambahan akan berdiri di sebelah kananku. Petik 2. Pidato ini terdengar sangat sederhana, tetapi memancarkan keteguhan. Anggota tim besar ini adalah seorang prajurit yang telah berada di medan perang dan melihat darah sebelumnya. Aura galaknya langsung mengirim merinding duri rekrut. Petugas ini melambaikan tangannya, dan petugas dengan baju zirah chainmail segera mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengeluarkan daftar nama dari suatu tempat dan mengangkat suaranya saat dia membaca, "Tang Dong, prajurit yang bertarung. Bertanggung jawab atas tempat tidur untuk tim besar." Petik 2. Huo Yuhao tidak mengharapkan namanya dipanggil terlebih dahulu, tetapi reaksinya cepat, dan dia langsung berlari ke sisi kiri pemimpin tim besar itu dan berdiri dengan perhatian. Dia berdiri tegak dan tidak menggerakkan satu otot pun, seperti yang telah dilakukannya, tetapi ekspresinya agak bodoh dan naif dari awal hingga akhir. Nama-nama dipanggil satu demi satu, dan semakin banyak orang dengan cepat berdiri di belakang Huo Yuhao. Namun, beberapa tentara muncul di sisi lain, dan rekrutan yang ditugaskan di sana memiliki wajah hitam. Tentara bantu dan prajurit yang bertempur memiliki status yang sangat berbeda di militer. Dalam keadaan normal, hanya prajurit yang bertarung yang dapat mengumpulkan cukup jasa militer untuk dipromosikan, sementara prajurit pembantu akan memiliki peluang yang jauh lebih sedikit. Banyak prajurit pembantu tampaknya sangat tidak yakin, tetapi mereka tidak berani memprotes karena mereka diintimidasi oleh kekuatan pemimpin tim besar itu. Mereka hanya bergumam pelan. Petugas itu membutuhkan lebih dari 1 jam untuk membaca daftar 500 orang. Huo Yuhao telah menghitung diam-diam sepanjang waktu, pada akhirnya, 200 prajurit ditugaskan untuk menjadi prajurit pembantu, sementara 300 tentara terpilih sebagai prajurit tempur. Pemimpin tim besar perlahan berbalik setelah rekrutmen terakhir bergabung dengan garis yang seharusnya. Dia berbalik ke arah kelompok prajurit pembantu saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa kalian adalah prajurit pembantu? Anda telah dipilih setelah penilaian terintegrasi. Semua orang telah dipantau dan diamati sejak Anda bergabung, dan setiap kata dan setiap gerakan yang Anda buat, bersama dengan tubuh Anda, semuanya adalah bagian dari kriteria ini. Pada akhirnya, kalian tidak memenuhi syarat untuk menjadi prajurit tempur. Sekarang, kamu memiliki 2 pilihan, 1, tetap sebagai prajurit tambahan. Prajurit bantu akan menerima bayaran yang sama dengan prajurit biasa, tetapi akan sulit bagi kalian untuk mendapatkan promosi. Kedua, Anda dapat mengembalikan semua yang Anda klaim dari Quartermaster dan meninggalkan camp. Tetapi Anda harus ingat, begitu Anda meninggalkan camp, nama Anda akan dicatat, dan tentara tidak akan pernah menerima Anda lagi. Jika Anda tetap sebagai prajurit tambahan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi prajurit yang bertarung jika kinerja Anda luar biasa. Untuk saat ini, Anda akan diberikan waktu 10 menit untuk dipertimbangkan. Saya ingin jawaban dari semua orang setelah 10 menit. Petik 2. Zhuang Tian berbalik ke arah 300 prajurit yang bertempur setelah ia berpidato di hadapan pasukan tambahan. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, "Rekrut. Jangan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir hanya karena kalian telah terpilih sebagai prajurit tempur. Izinkan saya memberitahu Anda, dalam pelatihan dasar militer yang akan Anda terima dalam 3 bulan berikutnya, Anda akan dihilangkan dan diturunkan menjadi prajurit pembantu jika Anda tidak lulus. Hanya mereka yang lulus pelatihan ini dengan warna terbang yang bisa menjadi prajurit tempur. Jangan berpikir bahwa aku bersikap kasar, saya berusaha bertanggung jawab untuk Anda dan keluarga Anda. Hanya prajurit yang paling menonjol yang layak melangkah ke medan perang. Jika tidak, Anda hanya akan menuju kematian Anda. Dalam hal ini, lebih baik bagi Anda untuk tetap berada di garis belakang atau kembali ke rumah untuk bertani. Anda dapat kembali ke ranjang masing-masing yang baru saja kami tetapkan untuk mengurus segala pengaturan di sana, dan Anda mungkin makan siang. Berkumpul di sini dalam 2 jam. Petik 2.